dengan persiapan Kampus Merdeka sebenarnya sudah komplit itu, Bu Reni. Saya baca sampai selesai, bahkan model-modelnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nur tadi, ada 3 Merdeka, Merdeka 1, Merdeka 2, dan Merdeka 3. Ya. Tinggal kita nanti secara bertahap dan perlahan-lahan bersama-sama mengimplementasi. Di ITS juga sama, Prof. Nur, ada pilihan seperti itu, yaitu ada pilihan yang Merdeka 1, 2, 3 tadi, belajar di dalam kampus dan sebagainya, begitu. Cuman memang kalau dulu model yang seperti ini tidak dipandu oleh peraturan, kalau sekarang dipandu oleh Permendikbud. Ya, ada peraturan. Nah, kalau ada peraturan itu biasanya ada tagihannya. Itu yang membuat kita bimbang ini. Membuat galau begitu ya. Dan yang jadi persoalan nanti kalau Kampus Merdeka itu menyusup ke instrumen BAN-PT itu ya. Menjadi kita terikat lagi ini Bapak Ibu. Sementara ini di instrumen BAN-PT yang APS 4 yang disusun sebelum Permendikbud nomor 3, memang komponen 8 bentuk pembelajaran Kampus Merdeka itu belum masuk. Tapi saya yakin karena instrumen BAN-PT itu ada landasannya adalah Permendikbud, pasti akan mengalami beberapa revisi ya. Jadi mungkin kita akan siap-siap bagaimana nanti seandainya kita harus mengikuti apa yang ada di dalam instrumen penilaian BAN-PT yang terkait dengan Kampus Merdeka, maka kita sudah punya panduan-panduannya. Jadi Bu Reni, panduan yang ditetapkan oleh level universitas itu sangat diperlukan oleh fakultas dan program studi, khususnya program studi untuk menjalankan Kampus Merdeka. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketetapan oleh rektor biasanya nanti dinyatakan dalam bentuk SK Rektor, itu akan menjadi panduan bagi unit-unit untuk menyusun SOP-nya, bagaimana menjalankan Kampus Merdeka. Ya, apakah itu nanti di level fakultas, apakah di level lembaga, ini biasanya akan merancang SOP dalam bentuk panduan, ataukah di level program studi. Nah, kata kuncinya begini Bapak Ibu, kalau teman-teman, saya dengar teman-teman di diskusi di Belmawa itu, kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu haruslah kurikulum yang fleksibel, ya, kurikulum yang bisa beradaptasi dengan opsi-opsi yang ada di dalam Permendikbud nomor 3 itu terkait dengan Kampus Merdeka. Misalnya sebagai contoh, selama ini kita tidak mengenal barangkali secara terstruktur magang 6 bulan di dunia usaha, di dunia industri. Ya, magang saja, tapi tidak 6 bulan. Ya, mungkin 1, 2, 3 bulan mungkin magangnya. Ya, yang bisa diambil oleh mahasiswa di break semester. Lalu magang itu dalam bentuk mata kuliah tersendiri. Ya, misalnya 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS. Ada yang 1 SKS, ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Saya perguruan tinggi. Lalu sekarang oleh Kampus Merdeka ini kita didorong untuk membuat magang 1 semester ekuivalen dengan 20 SKS. Nah, ini jadi persoalan buat kurikulum kita, karena kurikulum kita kalau magang saja 20 SKS akan memakan banyak mata kuliah. Ya, oleh karena itu di dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh Belmawa, di situ ada panduan-panduan, ada tabel-tabel contoh yang mana magang 20 SKS itu bisa dilakukan ekivalensi oleh program studi dan universitas terhadap mata kuliah. Nah, artinya kurikulumnya mesti harus fleksibel. Karena kurikulumnya harus fleksibel, maka kita mesti perlu landasan-landasan yang kuat, yaitu berupa SK Rektor, ya, panduan-panduan, gitu Bapak Ibu, yang akan membuat pilihan-pilihan ya, yang akan membuat program studi lebih mudah menjalankannya. Tapi memang Bapak Ibu, Kampus Merdeka Belajar itu tidak bisa semerdeka-merdekanya loh Bapak Ibu. Merdeka tetapi yang diatur oleh universitas dengan opsi-opsi gitu ya Bapak Ibu. Tidak 100% merdeka. Kalau 100% merdeka itu tidak usah sekolah saja Bu, di luar sana. Karena ini berada di dalam sebuah institusi pendidikan yang semuanya serba terbatas,
waktunya terbatas, apa yang dipelajari terbatas, kemudian ada ketentuan yang membatasi kita harus ikuti, maka Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu adalah kita terjemahkan sebagai opsi bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus sesuai dengan kurikulum yang sudah dirancang. Oleh karena itu perlu Bapak Ibu yang tadi disampaikan oleh Bapak WR1 untuk kita melihat kurikulum kita bagaimana supaya kita lebih bisa menjalankan kampus merdeka. Nah, saya sudah menyiapkan Bu Reni slide-nya, yang kira-kira slide-nya itu kalau saya hitung 100 halaman lebih lah Bu. Tapi mungkin tidak cukup waktunya untuk membahas semuanya, tapi saya berharap apa yang tidak sempat saya bahas bisa dibaca di situ. Nah, saya tidak tahu apakah saya bagi sekarang slide-nya ataukah nanti setelah presentasi. Boleh Pak, boleh nanti kita share di ini, di chat ini juga bisa nanti di. Oh ya, saya share di chat ini ya Bu ya. Ya di chat, di chat aja Pak ya. Baik, kalau gitu saya share-nya sekarang Bu. Mohon izin untuk beberapa menit untuk share. Ya, Bapak Ibu di kolom chat itu ada menu file ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download menu file yang dari Pak Samsul ya di kolom chat ya. Nanti juga panitia akan menyimpan filenya untuk di-share di grup WA juga. Ya Bu, sebentar Bu ini filenya itu begitu banyak Bu ini. Atau mau presentasi dulu juga boleh Pak? Iya Bu, sebentar Bu, ya. saya sudah menyiapkan. Ini Bu, sudah ketemu ini Bu. Oh udah, mana yang lebih mudah. Ya, jadi Bapak Ibu, tapi saya khawatir kalau nanti materinya sudah di-upload dan di-download, lalu setelah itu nggak muncul. Nggak muncul. Ya nanti aja kalau gitu Pak, nanti aja. Nah, sudah saya ini. Nggak apa-apa, saya sudah berproses untuk untuk dikirim. Ya Bu Reni, nanti saya mohon izin pada saat saya presentasi, saya matikan videonya ya Bu ya. Oke, iya supaya lancar ya Pak ya. Kalau nggak dimatikan itu kuaternya putus-putus nanti. Iya benar Pak. Karena mengirim 2 gambar kan. Betul. Ya betul Pak. Setuju Pak. Oke, itu sambil saya buka ini. Mohon izin untuk berbagi slide ini Bapak Ibu. Ya. Nah, alhamdulillah sudah muncul ini slide-nya. Kemudian saya akan mohon izin mematikan videonya supaya bandwidth-nya lancar begitu. Ya. Ya, sesuai dengan mohon Bapak Ibu nanti kalau misalnya suaranya tidak terdengar itu langsung ditulis di chat saja Bapak Ibu. Suara saya maksud saya tidak tertangkap dengan jelas. Baik Bapak Ibu, ini adalah judul slide saya mengadaptasi dari apa yang disampaikan oleh Bu Reni, yaitu terkait dengan desain kurikulum yang mengakomodasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tetapi tetap harus sesuai dengan SNDikti ya Bapak Ibu ya, dan KKNI. Nah, dengan pendekatan outcome based. Lalu ini Bapak Ibu, capaiannya harapannya nanti kita bisa lebih mudah untuk merekonstruksi kurikulum kita dengan konsep-konsep yang ada di SNDikti dan yang ada di UB. Kemudian pokok bahasan kita adalah ada 9 pokok bahasan di dalam slide ini. Pak Samsul, ya Bu. Kalau kita slideshow kan lebih bisa nggak Pak ya? Oh iya. Kadang-kadang saya slideshow, kadang-kadang saya. Oke. Ya, silakan Pak. Ya. Kadang-kadang kalau di slideshow tertutup sama itu loh Bu. Oh iya benar. Ya. Itu loh. Ya Bu, baik Bu, nanti. Nah seperti ini ya Bu, pembahasannya, dan rujukan utama kita adalah ini Bu, yaitu Undang-Undang 1212 Permendikbud nomor 3 dan kriteria C6 bagian pendidikan di APS 4.0. APS itu akreditasi program studi 4.0 yang dikeluarkan oleh Ban PT. Ini nanti sebagai referensi utama kita nanti Bapak Ibu. Pembahasan pertama, seperti yang sudah kita ketahui bersama, saya kira kita semuanya sudah paham lah. OB itu prinsipnya apa? Ya Bapak Ibu, menurut ahli yang menulis banyak paper, buku dan sebagainya,
UB itu diterjemahkan secara filosofis itu adalah proses pendidikan di mana segala daya upaya itu yang menjadi concern adalah kemampuan mahasiswa. Ya, kemampuan mahasiswa apa saja yang diperlukan setelah dia lulus, itu concernnya Bapak Ibu. Ya, sehingga nanti proses pendidikan kita itu mulai dari desain kurikulum, pelaksanaan kurikulum, evaluasi kurikulum, semuanya mengacu pada kemampuan mahasiswa seperti apa yang diinginkan, ya Bapak Ibu. Oleh karena itu awal dari proses pendidikan ini atau awal dari desain kurikulum itu yang harus jelas betul itu adalah CPL-nya, learning outcome-nya atau standar kompetensi lulusannya. Apakah CPL standar kompetensi lulusannya itu sudah dipahami oleh dosen yang mendesain? Ya, apakah sudah dipahami oleh mahasiswa? Apakah sudah dipahami juga oleh stakeholder yang terkait, gitu ya, Bapak Ibu? Dan apakah capaian pembelajaran itu memang bisa dijalankan oleh mahasiswa, bisa dicapai ya oleh mahasiswa dan bisa didemonstrasikan setelah dia belajar? Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ya, prinsipnya. Lalu dalam implementasinya, ciri-cirinya itu sederhana, Bu Reni. Kalau kita ingin tahu OB itu jalan atau tidak ya Bapak Ibu. Ya, misalnya kalau saya masuk kelas, pada saat saya masuk kelas itu saya merasa galau karena materinya diburu oleh materi. Ya wah, kok materinya banyak sekali nih ya. Saya jadi waktunya tidak cukup itu untuk membahas semua materi itu. Jadi galau karena materinya tidak bisa disampaikan semuanya. Nah, itu berarti ciri-ciri content based, Bapak Ibu. Tetapi kalau dosen itu masuk ke ruang kelas itu, yang menjadi kegalauan itu adalah kemampuan mahasiswa. Hari ini harus bisa apa mahasiswa. Jadi pada saat dosen masuk, dosen akan berbagi waktu dengan mahasiswa. Jadi misalnya kuliah 2 SKS, yang 140 itu, dosen akan berbagi waktu. Dia akan ngajar 30 menit atau 40 menit, lalu setelah ngajar dia pastikan mahasiswanya mengerti, kasih pertanyaan, kasih latihan, kasih kerjaan di dalam kelas itu. Karena dia ingin memastikan hari itu apa yang disampaikan dosen itu memang dia mengerti. Dia bisa melakukan sesuatu gitu ya Pak. Nah, kalau content based ya 140 menit itu ya kita habiskan waktunya untuk menjelaskan. Sudah perkara kamu mengerti, tidak mengerti, pokoknya ini kerjakan tugasnya setelah keluar dari ruangan. Nah, tetapi kalau OB nanti dosen akan memastikan sebelum keluar dari ruangan, memastikan apa yang dijelaskan tadi sudah dimengerti. Ya, sehingga dosen akan berupaya memberikan beberapa testing buat mahasiswa, latihan untuk memastikan mahasiswanya memang sudah mengerti apa yang dijelaskan. Ini ciri dari OB Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu ciri dari OB di samping clear fokus, send down. Jadi artinya begini Bapak Ibu, semua rangkaian dari kurikulum itu di breakdown berdasarkan CPL. Ya, dalam pelaksanaannya juga begitu. Dalam pelaksanaannya Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya adalah ada forward, ada backward. Artinya begini, dalam pelaksanaan ini di samping proses pembelajaran dan penilaian dilakukan dosen, itu ada proses evaluasi dan improvement. Jadi PDCA-nya jalan. Atau kalau bahasanya penjaminan mutu itu PPEPP-nya jalan gitu Bapak Ibu. Siklusnya jalan. Nah, kalau sehari-hari di masa yang lalu Bapak Ibu, ya itu barangkali yang jalan baru forward-nya saja. Ya, jadi kuliah-kuliah, kemudian ada tugas kuis UTS UAS. Lalu mahasiswanya ada lulus, tidak lulus. Tidak ada backward-nya begitu Pak. Tidak ada umpan baliknya. Ya. Nah, kalau di UB ini Bapak Ibu 2 minggu mahasiswa belajar, lalu dosen di minggu kedua melakukan asesmen, memastikan bahwasanya apa yang dipelajari itu dia sudah kuasai. Lalu ada mahasiswa yang sudah menguasai, nilainya bagus di atas 70, ada mahasiswa yang masih tertinggal, mahasiswa yang masih tertinggal ini diimprove dengan didorong dia belajar lagi dengan asesmen. Ya. Nah, itu Bapak Ibu salah satu ciri dari UB. Selalu ada siklusnya begini. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti akreditasi internasional, itu selalu oleh evaluator atau asesor selalu ditanya,
terhadap mahasiswa yang field. Ya, diperiksa. Saya mau tahu ini mahasiswa di mata kuliah ini yang field yang mana. Nah, kita tunjukkan ini yang field begitu. Nah, apa yang Anda lakukan terhadap mahasiswa yang field ini, yang gagal ini ya? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi bukan soal dia lulus atau tidak lulus, tapi upaya apa yang sudah dilakukan terhadap mahasiswa yang tidak lulus itu tadi, field itu tadi. Kalau upaya-upaya sudah dilakukan dengan eviden yang kita siapkan, walaupun mahasiswanya tidak lulus, tetap tidak lulus, tidak menjadi soal, Bapak Ibu. Ya, jadi upayanya, ikhtiarnya bagi mahasiswa itu yang biasanya ditanya oleh evaluator atau asesor pada saat kita mengikuti akreditasi internasional, ya Bapak Ibu. Nah itu berikutnya adalah hack application ini Pak. Jadi nanti dalam menyusun CPL itu mohon Bapak Ibu terutama di dalam mata kuliah mainnya jangan di level bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kemarin itu memeriksa beberapa mata kuliah di tempat saya, mata kuliah Basic Science dan mata kuliah General Studies itu masih ada beberapa mata kuliah itu yang hampir seluruhnya itu mampu memahami. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi mata kuliahnya fisika tapi mampu memahami. Lah ujiannya itu menyelesaikan soal, gitu ya Pak ya. Ujiannya itu dikasih kasus benda yang dilempar dengan parabola, terus dia disuruh menghitung berapa kecepatannya. Nah itu kan menyelesaikan masalah, itu problem solving. Tapi CP-nya adalah mampu memahami. Jelas ini tidak sinkron ini Bapak Ibu. Jadi kalau seperti itu asesmennya pasti levelnya sudah kemampuan menganalisis. Gitu. Nah tetapi rupanya dosennya masih waktu itu mungkin waktu pelatihan pekerja AA ya tidak dapat sertifikat kan barangkali Bapak Ibu. Jadi masih terus memahami begitu. Nah ini yang kemarin saya temukan di tempat saya. Lalu yang berikutnya expanded opportunity ini tadi Pak yang saya ceritakan. Jadi kalau ada mahasiswa yang di tengah semester itu diperkirakan nanti berpotensi dia tidak lulus, dilakukan evaluasi dan improvement. Nah di program Merdeka Belajar paket yang pertama dari Mas Menteri, ujian nasional di akhir tahun di akhir proses pembelajaran itu ditiadakan, minta digeser di tengah Bapak Ibu. Kan begitu Mas Menteri waktu melonsing paket Merdeka Belajar yang pertama itu Bapak Ibu. Artinya bahwasannya evaluasi itu dilakukan di tengah, di dalam proses, supaya ketahuan mahasiswa-mahasiswa atau peserta didik yang kira-kira berpotensi tidak lulus, supaya bisa diperbaiki gitu ya. Nah dalam hal ini supaya menekan seoptimal mungkin mahasiswa yang fail, yang gagal. Nah ini cocok secara prinsip dengan apa yang disampaikan oleh Swidi, yaitu memberikan kesempatan selebar-lebarnya buat mahasiswa untuk mencapai kompetensinya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa jadi nanti capaian pembelajaran program studi atau capaian pembelajaran di mata kuliah itu ada mahasiswa yang sekali mengikuti asesmen nilainya sudah bagus. Tapi mungkin ada mahasiswa yang perlu waktu 2-3 kali untuk mengikuti asesmen. Nah ini Bapak Ibu memang berat untuk untuk dosen Bapak Ibu. Saya seringkali didatangi oleh mahasiswa karena dia tahu bahwasannya ada di tempat saya itu ada SOP komplain nilai Bapak Ibu. Jadi mahasiswa itu bisa datang ke dosennya sesuai dengan peraturan yang ada di tempat saya, di kampus saya itu, untuk menanyakan nilainya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu setelah itu diimplementasi? Banyak atau makin banyak mahasiswa yang nilainya B itu masih tanya, Pak, mohon maaf Pak ya, mengapa nilai saya kok B ya Pak ya? Perasaan saya bisa, kemarin sudah bisa mengerjakan ini dan itu. Begitu. Ya terpaksa berkasnya ini tidak dibuang Pak, ditunjukkan lagi kalau ada mahasiswa seperti itu. Jadi ini loh pekerjaanmu kayak gini gitu ya. Bisa jadi mahasiswanya hanya perasaan saja, tapi bisa jadi mahasiswanya betul. Ya, jadi saya mengoreksinya kurang teliti. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah itu maksudnya salah satu implementasi dari expanded opportunity ini. Jadi memberikan kesempatan selebar-lebarnya buat mahasiswa untuk memperbaiki kinerja belajarnya dalam rangka pencapaian pembelajaran. Lalu pertanyaan berikutnya adalah mengapa mesti OB itu ya Bapak Ibu? Ya kondisi realnya OB itu dilakukan oleh program studi itu karena akreditasi Bapak Ibu pada umumnya.
Jadi karena perguruan tinggi itu sudah mendeklarasikan dirinya ikut serta di dalam akreditasi internasional dan sekarang juga diikuti oleh BPT, ya terpaksa kita menjalankan OB. Misalnya teman-teman di Fakultas Teknik ya, Bu Reni itu mengikuti IABI, nah, itu ditanya itu Ya, Pak, OB-nya benar. sudah jalan berapa Sudah jalan semester apa belum? gitu ya. Iya. Kadang-kadang kita agak-agak tidak berani mengatakan OB-nya sudah jalan gitu ya Bapak Ibu ya. Uh, uh, karena kita menganggap bahwasanya kurikulum kita adalah kurikulum KKNI gitu ya. Kurikulum kita masih KKNI belum OB gitu. Padahal sesungguhnya kurikulum KKNI yang dirancang berdasarkan SNDikti itu adalah kurikulum OB sebenarnya, Bapak Ibu. Karena di dalam SNDikti itu ada 8 standar, Bapak Ibu. Mulai standar kompetensi lulusan dan seterusnya, yang ini Bapak Ibu. Yang ini 8 standar ini. Mohon maaf Bu Reni, nanti saya lompat-lompat ya Bu Reni ya. Ya, Bapak, ya. Biar kontekstual gitu ya. Betul. Jadi di dalam SNDikti itu yang sekarang dinyatakan dalam Permendikbud nomor 3 ini Bapak Ibu, itu fokusnya adalah pada CPL. Jadi standar isi mata kuliahnya kayak apa, bahan kajian apa, materi pembelajaran kayak apa, harus mengacu pada CPL. Lalu berapa besar, bagaimana metode pembelajaran, berapa besar SKS-nya, metode belajarnya seperti apa, standar proses berarti mengacunya ke CPL. Demikian juga penilaian. Jadi semua standar itu ada 8 standar, 7 standar itu mengacu pada CPL. Maka kalau nanti kurikulum kita sudah kita desain berdasarkan SNDikti KKNI dan sudah kita jalankan, kita bisa klaim bahwasanya kita sudah UB. Mereka pasti tidak berkutik itu Bapak Ibu. Ya, kita tunjukkan. Cuman ya memang seringkali yang membuat kita menjadi lemah untuk dikatakan menjalankan UB itu soal eviden Bapak Ibu. Ya, soal bukti-bukti itu loh Bapak Ibu. Ya, bukti-bukti bahwasanya OB-nya itu sudah jalan. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu ya, di tempat saya itu di ITS itu salah satu kelemahan waktu kita mengikuti akreditasi internasional itu adalah eviden terhadap penilaian. Ya Bapak Ibu ya, eviden terhadap penilaian. Ya memang soal ada, soal terhadap penilaian terhadap CPL itu ada. Di dalam soal itu CPL-nya sudah tertulis di situ Bapak Ibu. 1-2 dosen sudah punya rubrik ya Bapak Ibu. Tetapi ya hampir, ya ini cerita ya Bapak 2 tahun yang lalu ya, hampir semua mata kuliah ya, yang dinempuh oleh dosen itu tidak ada kalau penelitian itu tidak ada logbooknya Bu, atau kalau kesehatan itu tidak ada medical recordnya, atau kalau bahasanya SNDikti itu tidak ada portofolionya gitu ya. Nah, tidak ada portofolio terhadap mata kuliah itu. Padahal portofolio itu adalah nanti akan digunakan oleh asesor Bapak Ibu untuk mengetahui proses pencapaian CPL setiap mahasiswa. Itu harus dilaporkan Bapak Ibu di dalam portofolio itu. Nah di dalam portofolio itu harus tertulis bagaimana dalam 1 semester itu pencapaian mata kuliah itu untuk mahasiswa yang ada di dalamnya. Misalnya mahasiswanya 50, ada 10 mahasiswa yang fail. Terhadap 10 mahasiswa yang fail itu apa yang dilakukan dosen? Itu ditulis di portofolio Bapak Ibu. Nah itu yang diminta. Lalu Bapak Ibu sejak semester yang lalu, ITS menjalankan ini Bapak Ibu, karena banyak akreditasi yang diikuti oleh ITS, ada beberapa prodi yang mendapatkan akreditasi tidak full. Gara-gara ini tadi, persoalan portofolio ini Bapak Ibu. Nah sekarang semua harus membuat portofolio untuk setiap mata kuliah dan sifatnya wajib buat prodi yang mengikuti akreditasi. Ya, tetapi bagi prodi yang akan mengikuti akreditasi ini sifatnya melengkapi saja gitu ya Bapak Ibu, progres gitu ya Pak. Nah, karena itu Bapak Ibu itu dijalankan oleh pihak Universitas ITS Bapak Ibu. Luar biasa ini Pak, bergejolaknya di level program studi ya, karena ini kebiasaan baru kan Bapak Ibu, kebiasaan baru. Jadi banyak yang protes, sehingga ITS mengambil jalan diberikan pelatihan Bapak Ibu untuk membuat portofolio, diberikan contoh-contoh yang sederhana portofolio itu kayak apa begitu Bapak Ibu ya. Lalu diberikan beberapa insentif untuk dosen ya, yang portofolionya bagus diberikan insentif melalui kantor penjaminan mutu. Nah, karena ini hal yang baru Bapak Ibu, sambil membenahi sistem informasi akademik supaya nanti portofolio itu tidak dibuat secara manual ya oleh dosen, tapi dibuat by system.
ya. Jadi dosen sudah tidak direpotkan lagi. Jadi membuat RPS online, membuat portofolio online begitu ya Bapak Ibu, sehingga dosen yang bebannya makin tahun makin berat itu ya makin lama makin banyak target yang dibebankan pada dosen itu menjadi terbantu kalau sistemnya itu dibenahi Bapak Ibu, sistem informasi akademik. Jadi jalannya paralel ini Bu Reni, Bapak Ibu, di tempat saya dalam kaitannya dengan portofolio. Mengapa begitu? Karena di SNDikti sendiri itu Bu mengatakan bahwasanya penilaian itu dilakukan terhadap proses dan hasil gitu Bu. Dikatakan seperti itu. Nanti kita bahas pada saat siang sesi kedua. Penilaian terhadap proses menggunakan rubrik, penilaian terhadap hasil menggunakan portofolio, itu SNDikti-nya mengatakan begitu Bu. Dan pasal itu sudah ada sejak tahun 2014. Sejak Permenristek Dikti nomor 49 ya berubah menjadi 44 ya Bapak Ibu tahun 2015 dan sekarang berubah menjadi Permendikbud nomor 30 ya. Nah kita tidak ini Bapak Ibu tidak terlalu peduli dengan itu karena di instrumen ban PT-nya masih belum ditagih gitu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang menjadi menjadi kita harus berbenah bersiap-siap karena rupanya sudah masuk di instrumen APS 4 tadi Bu, bahwasanya penilaian itu dilakukan pada CPL pada proses dan hasil ya. Nah ini kita mesti harus siap-siap nanti barangkali ditugaskan membuat portofolio sesuai dengan tuntutan itu tadi Bapak Ibu. Jadi itu Pak Bapak Ibu mengapa paradigma ini menyebabkan kita menjadi banyak yang harus dikerjakan. Jadi itu tadi pertama karena outcome base itu kita perlukan karena akreditasi. Yang kedua karena kebutuhan stakeholder ya Bapak Ibu. Stakeholder ini betul-betul butuh lulusan yang jelas kemampuannya. Ya, kemampuannya yang bisa diukur, bisa nyata didemonstrasikan oleh mahasiswa ini. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana menghasilkan mahasiswa yang punya kompeten dan kemampuan yang unggul yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Reni, ada beberapa prodi yang diproyeksikan atau mendapatkan hibah untuk ban PT untuk level unggul, terakreditasi unggul. Lalu berikutnya lagi adalah kesesuaian dengan SNDikti, kita sudah tahu. Kemudian learning style itu ya, mahasiswa itu biasanya ya memang dia akan semangat belajar kalau jelas apa yang dia pelajari, kemampuan apa yang dia pelajari dan bermanfaat tidak kalau dia belajar itu ya Bapak Ibu. Mahasiswa sekarang itu learning style-nya lebih pragmatis ya, agak berat kalau kita mengajarkan yang sesuatu yang bersifat abstraksi, dia tidak tahu gambarannya. Kalau belajar itu nanti dia akan bisa melakukan apa itu ya, dia akan tetap belajar tapi dia tidak akan termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang penting lagi OB itu diperlukan karena ini Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Bapak WR1 bahwasanya perbaikan yang terus menerus itu diperlukan sama Bapak Ketua LPP MP tadi. Nah itu Bapak Ibu alasan-alasan mengapa kita mesti menggunakan OB. Jadi OB ini bukan barang baru ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat kisahnya itu bukan barang baru Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat frame-nya itu OB itu sudah sejak 89 Bapak Ibu. Itu digagas oleh Washington Accord, ini adalah lembaga yang menjadi induk akreditasi internasional ya. Lalu Australia dan Afrika Selatan tahun 90 sudah menjalankan OB. Ya, Amerika juga demikian 94 dengan Bumina Spedi tadi. Hong Kong tahun 2005. Lalu di mana lagi nih? Malaysia sudah tahun 2008. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ikut sertifikasi audit QA, kebetulan asesornya atau evaluatornya dari Malaysia. Kemarin waktu tempat saya itu dapat Profesor Ibrahim dari Malaysia, Universitas Malaya. Itu luar biasa, orang fisika tapi luar biasa pemahaman kependidikannya Bapak Ibu. Jadi UBE itu sudah di luar kepala karena itu sudah implementasi sejak tahun 2008. Seluruh wilayah negara Bapak Ibu sudah mengimplementasi UB ini ya, di sekolah-sekolah publik itu Pak ya. Nah, lalu tahun 2017 ditandatangani secara resmi
UB ini ya Bapak Ibu signatoris oleh beberapa negara, tapi tidak termasuk Indonesia ini Bapak Ibu. Indonesianya tertinggal ini. Mungkin waktu itu Indonesia sibuk dengan ya Bu ya, dengan apa ya itu. Lalu di Indonesia sendiri Bapak Ibu dari sisi peraturan Bapak Ibu, itu kita sudah mengenal kurikulum berbasis kompetensi. Itu sebenarnya kata lain dari UB kan. Itu tahun 2000 Permendikbud 232. Lalu tahun 2012 Undang-Undang 1212. Lalu tahun 2014-15 SNDT. Ya diperbaiki sekarang ini ya Bapak Ibu Permendikbud nomor 3. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebenarnya dari peraturan kalau kita mau klaim Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah ber-UB itu sejak tahun 2000 dari sisi peraturan. Tapi memang implementasinya itu ya Bapak Ibu yang memang menjadi masalah ya Bapak Ibu ya, yang kita masih kurang. Nah itu frame-nya. Lalu bagaimana kurikulum OB itu kerangkanya? Ya sebenarnya ya kita semua sudah tahu bahwasanya kurikulum dimulai dari visi misi, educational philosophy, lalu tujuan pendidikan, lalu strategi. Ya sekarang di APS 4.0 itu visi misi, tujuan sama strategi Pak. Paling tidak 4 ini harus ada. Ya 4 itu. Kalau dulu kan cuma 3, visi misi dan tujuan. Sekarang ditambah strategi untuk mencapai tujuan, visi misinya. Lalu berikutnya adalah tujuan pendidikan ini tadi, program educational objective ini. Kemudian diturunkan menjadi CPL Prodi atau expected learning outcome. Ini bahasanya AUN-QE. Lalu kalau itu sudah oke, baru di breakdown menjadi kurikulum, ya menjadi RPS, design and develop instructional ini Bapak Ibu, yang nanti digambarkan dalam RPS. Lalu berikutnya lagi adalah teaching and learning approach. Ini Bapak Ibu, pendekatan pembelajarannya seperti apa. Termasuk di dalamnya adalah bentuk pembelajaran kampus merdeka. Nah ini Bapak Ibu yang paling penting ya di antara yang penting-penting ini Bapak Ibu adalah asesmen dan evaluasi. Ya, terutama ini Bapak Ibu evaluasi formatif ini betul-betul Bapak Ibu mungkin perlu, kalau sumatif sih sudah sering, kalau formatif evaluasi yang dilakukan di tengah proses pembelajaran untuk melakukan perbaikan itu sesuatu yang barangkali secara implementasi baru Bapak Ibu ya, karena kita dulunya tahu tapi belum menjalankan. Nah sekarang diminta untuk menjalankan. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu antara CPL, kurikulum, RPS, pembelajaran, asesmen dan evaluasi ini adalah terkonstruksi secara selaras. Ya. Constructive alignment ini harus selaras ini Bapak Ibu. Ya. Nah, baru proses pembelajaran dilaksanakan ini Bapak Ibu. Kira-kira framework-nya seperti itu OB. Kalau kita mengikuti dokumen yang ada di standar AUN-QE dan SNDT. Lalu berikutnya adalah paradigma pendidikan tinggi ini Bapak Ibu. Paradigma pendidikan tinggi ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua, walaupun sekarang kita sudah agak lupa-lupa gimana gitu Bapak Ibu ya. Sebelum masa pandemik itu semua kegiatan kurikulum itu selalu berujung pada era industri 4.0 gitu ya. Pengembangan kurikulum KKNI di era industri 4.0. Sekarang ganti Bapak Ibu. Tidak di era industri 4.0, di era pandemi Covid, di era new normal begitu ya Bapak Ibu. Era industrinya sudah lupa ini Bapak Ibu. Tapi tetap bahwasanya kita masih berada di era industri 4.0, bahkan kalau kita perhatikan kita sudah masuk pada era industri 5.0 sekarang, diakselerasi dengan kondisi pandemi COVID ini Bapak Ibu. Ya buktinya seperti sekarang ini ya Bapak Ibu. Seperti sekarang ini terjadi akselerasi. Jadi bagi dosen melaksanakan pendidikan dengan menggunakan teknologi sekarang sudah menjadi biasa. Ya di awal-awal bulan bulan Maret pertama kali kita ditutup kampus-kampus kita itu banyak dosen yang kelabakan ya Bapak Ibu untuk menjalankan perkuliahan daring. Ya, masih banyak dosen yang terpaksa menggunakan WA Bapak Ibu, WhatsApp. Jadi materi itu dikirim pakai WhatsApp. Sehingga ya mahasiswa mengeluh karena hanya dapat tugas saja dari dosen, tidak dapat pengajaran dari dosen begitu.
Ya sebagian menggunakan Google Classroom, ya sudah agak lumayan karena itu ada learning management sistemnya, dan sebagian lagi menggunakan model. Nah sekarang Bapak Ibu, hampir semuanya dosen itu ada, walaupun ada masih beberapa, itu sudah menggunakan learning management system. Ya sudah baik. Paling tidak sudah ada tatap muka maya menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet yang masih gratisan itu Bapak Ibu, ya gratisan itu. Jadi sekarang sudah biasa dosen menggunakan tatap muka maya, ya dengan webinar. Nah ini Bapak Ibu, sekarang kita sudah melompat betul ke era Education 4.0 ini Bapak Ibu. Nah, karena tidak ada pilihan lagi, mau ketemu dengan mahasiswa juga ada kendala peraturan yang masih belum memperbolehkan kita ketemu dengan mahasiswa dengan kondisi yang ada. Terpaksa kita menjalankan personalized learning, ya, learning experience, connected, big data, dan seterusnya ini, ya, semua teknologi. Maka Bapak Ibu, tuntutan dari proses pergeseran ini, jadi saya sepakat bahwasanya era pandemi ini adalah mengakselerasi pergeseran paradigma pendidikan kita, ya, dari era education 2.0, 3.0 langsung melompat ke education 4.0, 5.0. Bahkan katanya Bapak Ibu di era education 5.0 itu proses pembelajaran nanti Bapak Ibu itu basisnya adalah sensor Bapak Ibu. Ya, jadi sensor. Sekarang sebagai contoh begini Bapak Ibu, ada beberapa perguruan tinggi Bapak Ibu mempunyai sistem atau membangun sistem yang bisa melihat perilaku mahasiswanya walaupun dia sudah pulang kampung, pulang daerah ini di masa pandemi ini, dengan menggunakan sensor GPS Bapak Ibu. Jadi mahasiswa itu kan membawa HP-nya masing-masing, dia bergerak kemana itu bisa dimonitor dari GPS-nya itu Bapak Ibu. Ya, ke tempat apa itu bisa terlihat dari GPS-nya itu. Dari situ dia bisa memprediksi mahasiswa itu melakukan apa dan mengerjakan apa, dan kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Jadi ke depan kita akan masuk pada pada proses-proses pendidikan yang berbasis pada sensor. Di tempat saya Bapak Ibu sudah dikembangkan praktikum mahasiswa dengan menggunakan sensor. Jadi biasanya praktek di bengkel, dia menjalankan alat, sekarang alatnya bisa di remote Pak, di distance control, jadi mahasiswanya bisa kontrol dari rumah untuk menjalankan peralatan itu. Ya Pak ya, misalnya kalau di tempat saya adalah sistem pengendalian proses, itu prototipenya itu bisa dikendalikan oleh mahasiswa dari rumah, karena sensor-sensornya sudah terhubung pakai IoT, Internet of Things Bapak Ibu. Jadi nanti akan makin banyak modul-modul pembelajaran yang bisa diremote oleh mahasiswa secara jarak jauh begitu ya. Bidang kedokteran juga begitu. Ya, dia bisa melakukan operasi virtual ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Dan masa pandemik ini yang mengakselerasi ya lompatan dalam paradigma pendidikan kita. Nah, itu Bapak Ibu, ini yang biasa saya sampaikan di semua tempat akibat dari era industri 4.0 itu kita bergeser ke education. Apa yang kita lakukan? Ya ini Bapak Ibu, yaitu reorientasi kurikulum. Sekarang kurikulum kita ketambahan tentang kampus merdeka, ya Merdeka Belajar ini. Jadi kita reorientasi kurikulum kita. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, Bu Reni, saya sering memberikan workshop itu dapat pertanyaan dari peserta, apakah kurikulumnya harus dirombak gitu ya? Dirombak. Maksudnya dirubah mata kuliahnya dan sebagainya. Saya katakan kalau kurikulumnya sudah sesuai dengan SNDT dan capaian pembelajarannya masih berlaku, ya masih update begitu, tidak perlu dirombak karena sesungguhnya yang ada di Permendikbud terkait dengan kampus belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu yang mendapat tambahan itu adalah bentuk pembelajaran di dalam standar proses. Yang lain-lainnya sama. SKL-nya sama, standar isinya sama, begitu. Standar penilaiannya sama dan seterusnya. Yang berbeda yang mendapat tambahan itu adalah di standar proses. Di situ ada pasal 15, 16, 18 ya, 17, 18 itu yang diberikan tambahan terkait dengan bentuk-bentuk pembelajaran kampus merdeka, yang kemudian dipandu oleh buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Dikbud. Jadi kurikulumnya tidak perlu dirubah,
kalau itu memang sudah sesuai dengan SNDT, ya Bapak Ibu, Permendikbud, tetapi Bapak Ibu bentuk pembelajarannya yang diperkaya, implementasi pembelajarannya yang diperkaya. Itu Bapak Ibu. Walaupun begitu, ya membuat perguruan tinggi ya cukup sibuk ini mempersiapkan opsi bentuk pembelajaran kampus Merdeka. Kemudian yang berikutnya adalah seperti biasa mesti harus di dalamnya mengandung keterampilan belajar abad 21 yang 4C itu Bapak Ibu, kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, kemampuan berpikir kritis dan seterusnya. Lalu learning resources ini. Kemarin Bapak Ibu ada presentasi yang dikeluarkan oleh UNESCO Bapak Ibu yang mendorong di masa pandemi ini Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah untuk memanfaatkan itu loh Pak, yang namanya educational open resources ya Pak ya, atau open educational resources OER Bapak Ibu. Jadi direkomendasi buat Bapak Ibu untuk berbagi konten atau Bapak Ibu mencari konten yang dikemas dalam multi platform. Atau gini Bapak Ibu, kalau ada konten-konten di YouTube atau di akademik atau di web lain yang ada kaitannya dengan mata kuliah kita, yang sangat relevan dengan kayak mata kuliah kita bisa pakai itu sebagai OER-nya itu tadi Bapak Ibu. Jadi dalam masa seperti ini, di mana di seluruh negara itu mengimplementasi pembelajaran daring, maka mau tidak mau kita harus berbagi konten. Nah di Indonesia didorong oleh Dikti Belmawa supaya Bapak Ibu bisa berbagi konten melalui SPADA. Ya, melalui SPADA, sistem pembelajaran daringnya Belmawa itu bisa kontennya dititipkan di situ, nah nanti di-share untuk perguruan tinggi yang lain. Nah itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya tentang literasi data, teknologi dan manusia sudah biasa Bapak Ibu paham. Kemudian blended learning sudah terlampaui. Sekarang masa kita sudah masa full online ini di masa 1 semester ke depan gitu Bapak Ibu, full daring gitu. Tapi nanti barangkali kalau sudah normal ya, new normal sudah menjadi normal betulan Bapak Ibu, ya jangan kembali ke tidak menggunakan teknologi. Tetap kita harus menggunakan blended learning ya Bapak Ibu. Physical infrastruktur kita semua sudah tahu. Lalu penjaminan mutu ini Bapak Ibu. Penjaminan mutu ini penting, budaya mutu itu penting supaya kita tetap berada pada level yang paling optimal. Ya Bapak Ibu, seperti itu prinsip tentang pendidikan di era industri 4.0 di masa akselerasi new normal ini Bapak Ibu. Berikutnya adalah sesi pertama sampai jam 10 ya ini Bu Reni, sesi pertamanya. Iya Pak. Tapi tadi agak mundur ya Bu ya. Bapak Ibu jika ada, ya agak mundur Pak. Jika ada pertanyaan silahkan ya di chat dulu, bisa ditulis ya Bapak Ibu ya. Ya, ya. Iya Bu, jadi saya lanjutkan Bapak Ibu. Bisa jadi nanti Bapak Ibu di dalam mata kuliah itu dibebani oleh universitas itu capaian pembelajaran yang berat. Misalnya kemarin saya cek itu Bapak Ibu, di tempat saya itu mata kuliah General Studies itu dibebani dengan kemampuan ini Bapak Ibu. Misalnya di bahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris untuk level nasional dan internasional. Seperti itu Bapak Ibu. Bebannya itu begitu. Universitas menetapkan, ITS menetapkan CPL ini harus diadopsi oleh mata kuliah tertentu. Nah, Bapak Ibu kemarin dosen bahasa Inggris mengeluh ini, Pak ini terlalu berat kalau saya capek di dalam satu mata kuliah ini. Ya Pak ya, terutama yang kemampuan berbahasa Inggris untuk internasional ini Pak. Karena mata kuliah ini tidak punya akses ke event internasional gitu ya. Ya, bahkan akses untuk event nasional aja kita kesusahan gitu Bapak Ibu. Nah saya kasih jalan keluar, saya usulkan begini kemarin itu Bapak Ibu. Kurikulum kita itu menurut sistem pendidikan nasional itu ada 3 macam. Ada kurikuler yang isinya mata kuliah. Kemudian ada co-kurikuler, itu adalah kegiatan kemahasiswaan yang ada kaitannya dengan mata kuliah. Misalnya kalau di elektro itu ada kegiatan robotika, ada kegiatan
mobil listrik, itu adalah kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada kaitannya dengan mata kuliah. Lalu Bapak Ibu ekstrakurikuler, jadi ada 3 istilah ini. Ekstrakurikuler ini adalah kegiatan kemahasiswaan yang sebenarnya ini kategori Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena mahasiswa bisa belajar apa saja di sini, di ekstrakurikuler ini Bapak Ibu. Lalu waktu dosen bahasa Inggris itu menyampaikan persoalannya seperti itu, saya usulkan, apakah mata kuliah bahasa Inggris itu memungkinkan untuk bekerja sama dengan kegiatan kemahasiswaan di Direktorat Kemahasiswaan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya saja di ekstrakurikuler itu kan ada salah satunya diantaranya adalah ada kesertaan mahasiswa dalam debat bahasa Inggris. Ya Bapak Ibu, baik yang diadakan oleh ITS sendiri maupun diadakan di luar ITS. Jadi diadakan di ITS dulu, kalau nanti di ITS itu dia dapat juara atau dapat ranking berapa, diikutkan secara nasional maupun internasional. Nah, kalau bisa kerja bersama dengan itu, nanti ada beberapa CP di dalam mata kuliah itu yang bisa diklaim dari kegiatan ekstrakurikuler terkait dengan debat bahasa Inggris tadi. Nah, itu salah satu contoh. Nanti masih banyak lagi yang kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diklaim nanti di dalam CPL mata kuliah. Baru terbuka dia, baru kalau gitu Pak, mata kuliah ini jika dibebani oleh rektorat dengan kemampuan ini, kita mungkin bisa menjalankan asalkan ada koordinasi antara pengelola mata kuliah bahasa Inggris dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ini sebagai contoh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, CPL itu tidak hanya ditanggung sendiri bebannya oleh mata kuliah Bapak Ibu, oleh kurikuler. Kalau menurut sistem pendidikan nasional, ya juga ditanggung oleh ekstrakurikuler, juga ditanggung oleh ekstrakurikuler. Oleh karena itu teman-teman yang di Direktorat Kemahasiswaan atau di lembaga kemahasiswaan itu harus harus disosialisasi bahwasanya mereka juga harus punya tanggung jawab ya terhadap pencapaian CPL program studi. Ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, mengapa begitu? Lah ini loh Pak, undang-undang sistemnya. Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kukurikuler, dan ekstrakurikuler. Ini Pak. Nah, sedangkan di dalam kurikulum itu ada definisi ini Bapak Ibu. Nah, ini ada definisi ini. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai capaian pembelajaran. Ada capaian pembelajarannya kan Bapak Ibu. Berarti yang ini tadi yang ekstrakurikuler dan kurikuler tidak boleh lepas tangan ini Bapak Ibu, karena undang-undangnya mengatakan seperti itu. Nah, rupanya ini hal baru buat tempat saya di ITS. Oh gitu ya Pak ya. Jadi yang dulu-dulu itu ekstrakurikuler ya semau-maunya saja gitu ya, tanpa memperhatikan CPL. Nah, sekarang dia mendesain kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu yang dikaitkan dengan capaian CPL. Jadi di setiap rapat-rapat pimpinan itu direktur kemahasiswaannya selalu ditagih, mana kegiatanmu yang berkontribusi terhadap CPL ini, begitu Bapak Ibu. Berapa persen kontribusinya? Jadi yang ditagih CPL bukan WR1, sama-sama WR1 ya. WR1 saya itu ngurusi kemahasiswaan dan juga ngurusi akademik. Jadi WR1-nya juga melaporkan pencapaian CPL di mata kuliah dan pencapaian CPL di kemahasiswaan. Ya, ini Bapak Ibu sebagai contoh kalau kita menjalankan ketentuan yang ada di sini, Pak ya. Lalu Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kurikulum itu terdiri dari 4 komponen: capaian pembelajaran, mampu apa, ya, bahan kajian, belajar apa, ya, proses dengan cara apa dia belajar, berarti bentuk dan metode. Lalu yang ketiga penilaian, ya, dengan cara apa kita tahu kalau kemampuan itu sudah dicapai. Jadi cuma ini sebetulnya Pak Ibu, ya, menurut undang-undang itu tadi yang kemudian dituliskan di SNDikti. Lalu siklusnya Bapak Ibu sudah saya yakin dengan slide saya ini sudah tidak asing Bapak Ibu. Jadi ada tahap pertama analyze, itu menentukan visi misi dan seterusnya. Kemudian sampai menetapkan profil. Lalu tahapan yang kedua ini tadi yang terdiri dari 4 itu CPL, bahan kajian, pengalaman belajar, learning experience, dan penilaian. 4 komponen
dari kurikulum itu ditetapkan pada level desain. Jadi desainnya itu adalah mendesain 4 hal ini, Pak. Lalu kalau desain itu sudah selesai, lalu dikembangkan di dalam bentuk mata kuliah. Ya, jadi mata kuliah itu sebenarnya adalah kemasannya, Bapak Ibu, wahananya dan bobotnya berapa. Wahana ini bobotnya sekian. Atau kalau mobil ini ada mobil cc sekian gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu dibuat rancangan pembelajarannya, instrumen penilaian dan seterusnya, mengembangkan bahan ajar. Nah, tahap berikutnya melakukan implementasi, tahap berikutnya lagi melakukan evaluasi. Ya, evaluasi formatif maupun sumatif. Ini plan, ini do, ini check, ini action. Ya, continuous improvement. Nah, ini kerjaannya penjaminan mutu ini Bapak Ibu. Plan, do, check, and action-nya harus jalan ini. Nah, mengapa begitu? Lah, karena tuntutannya APS 4.0 ini. Kalau nanti mau unggul ini Bapak Ibu ya. Kalau mau unggul, ya ini salah satunya yang harus dipenuhi. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 sampai dengan 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal, eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna. Jadi ini Bapak Ibu, jadi siklus ini harus jalan. Ya, siklus ini jalannya ya antara 4-5 tahun ya Bapak Ibu. Walaupun 4-5 tahun, supaya Bapak Ibu tidak terlalu sulit nanti di saat melakukan evaluasi kurikulum, pasti harus mengumpulkan data setiap semester atau setiap tahunnya. Karena kurikulum kita itu berjalan kan setiap semester Bapak Ibu. Ya itu begitu kira-kira Bapak Ibu. Tetapi kalau itu tidak dilakukan Bapak Ibu, tiba-tiba 4 tahun kita melakukan evaluasi kurikulum, pasti kita akan kekurangan data. Ya, jadi nanti kurikulumnya bisa saja kita lakukan perubahan, tapi evaluasi yang kita lakukan tidak cukup data. Oleh karena itu, Bapak Ibu, penjaminan mutu itu intinya adalah diantaranya yang paling penting itu adalah konsistensi di dalam pengumpulan data dalam setiap semester itu, data monitoring data ini Bapak Ibu dan mengumpulkan data. Supaya nilai kita ini 4 Pak, jadi supaya nilainya 4 ya ini harus kita jalankan ya Bapak Ibu. Nah ini Pak, kalau tidak dijalankan kurikulum itu melorot terus gini Bapak Ibu. Ya, formal kurikulum, perception atau persepsi yang ditangkap oleh dosen dan mahasiswa, lalu pelaksanaannya turun terus begitu Bapak Ibu. Ya antara kurikulum dan pelaksanaan itu ya kurikulumnya kemana, pelaksanaannya kemana gitu ya, cenderung melorot begini. Oleh karena itu perlu Bapak Ibu dilakukan monitoring evaluasi supaya bisa dikembalikan lagi seperti apa yang tertuang di dalam dokumen formal kurikulumnya melalui SPMI, SPME. Nah, ini posisi strategis dari kantor penjaminan mutu itu Bapak Ibu. Atau pusat apa Bu Reni itu pusat penjaminan mutu ya Bu ya? Ya Pak. Iya, pusat penjaminan mutu itu yang di sini ini perannya ini Bapak Ibu. Kalau di tempat saya di ITS itu pusat penjaminan kantor penjaminan mutunya KJM ya, itu temannya Bu Reni, namanya Bu Aulia. Bu Aulia, istrinya Pak Samsul. Nah, Bu Aulia itu lebih ditakuti oleh prodi daripada Pak Rektor. Ya. Kalau dengan rektornya nggak takut, sama Bu Aulia takut, karena khawatir ditagih itu Bapak Ibu. Karena begitu setiap tahun datang ke prodi pasti diperiksa ini Bapak Ibu proses belajarnya kayak apa sesuai dengan instrumen yang ada itu Bapak Ibu. Ya dalam rangka itu tadi supaya setiap semester, setiap tahun itu pelaksanaan kurikulum itu memang sesuai yang direncanakan oleh prodinya. Gitulah Bapak Ibu kira-kira ya. Nah itu, lalu apalagi ya yang penting ya Bapak Ibu. Atau sampai sini dulu ya Bu Reni. Masih lanjut. Oke, di chat ada nggak ya yang bertanya? Ini ada penugasan. Ya. Kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan Bu Reni. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh langsung buka mikrofonnya. Ya, silakan Bu Bapak supaya tidak jenuh ya mendengar suara saya saja. Ya sambil Pak Samsul mungkin boleh minum dulu ya Pak ya. Iya Bu, Bapak tahu Bu. Kalau saya sedang minum Bu. Soalnya panitia nggak menyediakan air minum ya Pak ya. Iya. Panitia cukup nunjukin aja Bu air minum. Iya betul. Bisa dikirim Bu Reni. Ya silakan
Bisa Ya, dikirim. silakan Bapak. Ya. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Silakan Saya, Bapak. Bu. Ya, Iya. silakan. Saya akan buka wajah saya Bapak Ibu. Bu Reni itu ada yang di chat itu, Bu Reni. Ada yang di chat. Nah, saya udah Saya- nanya di chat aja. Atau langsung aja Pak Roni bertanya, Pak Roni. Oh iya Pak. Saya udah nulis di chat itu, Bu. Oh, Pak Roni udah langsung nulis di chat. Ini maksudnya gimana Pak Roni? Bu Reni, Iya Pak. Ini. saya sudah cek itu Bu Reni, tapi nggak Ya. apa-apa kalau mau di Oke, audio oke, kan. oke. Ya. Kita lihat dari siapa yang telepon, dari Pak Nasir ya? Ya, Pak Nasir, ya. Dari Pak Nasir. Ini kalau tidak saya lihat ke atas ini, Pak Gunawan mulai tadi menyatakan sepakat dengan penjelasan Pak Samsul, ya, permasalahannya kita sekarang ini monitoring ya Pak, evaluasi pembelajaran tak dianalisis. Nah ini dia ya. Kemudian kelemahan kita melaksanakan kegiatan dalam proses pendidikan di PT kita dilakukan secara parsial antara kurikuler, ekstrakurikuler, Oh, iya, dan iya. kokurikuler. Terpisah gitu ya. Iya betul itu Bu, itu betul itu Iya, pertanyaan itu. Ini jadi- pernyataan itu Bu ya. Pernyataan benar, Yang pernyataan ini. Yang ini tahu tadi Bu ya, yang yang ini. dipertegas oleh Pak Gunawan Tabrani tadi ya. Ya, Nah, ya, kemudian ini. Pak Nasir ini bertanya juga ya, sesungguhnya kita sudah OBE sejak tahun 2000-an ya Pak. Iya Kita betul. kenal dengan KBK yang sudah mengalami berbagai tahapan revisi dan Ya. sebagainya. Dalam konteks Merdeka Belajar ini, Ya. konsep perkuliahan yang ditaja oleh Kemendikbud, cuma persoalannya kita adalah implementasi OBE dan konsep Merdeka Belajar. Nah, Ya. bagaimana trik kita untuk menyelaraskan ini, terutama untuk jurusan dan fakultas? Itu Pak maksudnya. Ya Bu, ini pertanyaan bagus ini Bu. Ya. Ya, bagus-bagus ini pertanyaannya. Ya Bu, ini Ya, yang ditanya langsung jawab ya, Pak, trik ya. kan, Bu ya. Kan yang ditanyakan dulu, trik. ya. Ya. Kalau yang tadi Pak Gunawan Tabrani dan Pak Nasir tadi pernyataan ya. Ya, saya sepakat Pak dengan Pak ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tip dan trik itu begini Pak. Kita lihat saja asesor kalau datang itu Pak. Apa yang ditanyakan terkait dengan UB ya Bapak Ibu ya. Pertama yang ditanyakan terkait dengan UB itu CPL-nya. Itu pada saat dosen masuk ketemu dengan asesor itu yang ditanya, Bapak di mata kuliahnya Bapak itu CPL-nya apa saja yang Bapak jalankan gitu. Nah itu dari situ saja kadang-kadang kita kelagapan Pak. Apa ya mata kuliah? Misalnya saya mengambil mata kuliah metodologi penelitian gitu ya Bapak Ibu ya. Ditanya CPL-nya Bapak Ibu. CPL-nya apa ya gitu. Nah itu kadang-kadang ya seringkali tidak bisa menjawab Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya di dalam pikiran kita itu ada ya anak-anak kita ajari bagaimana konsep ilmu pengetahuan. Anak-anak juga dipelajari tentang paradigma penelitian, diajari tentang ragam-ragam metode penelitian, ada kualitatif, kuantitatif. Anak-anak diajari tentang bagaimana menyusun proposal penelitian sesuai dengan standar internasional. Tapi yang ditanya oleh asesornya itu CPL-nya apa? Gitu ya. Nah, rupanya kita sendiri tidak hafal dengan CPL-nya, Bu. Nah, itu juga mengurangi nilai. Ya. Yang kedua, itu Bapak Ibu, yang sering ditanya itu triknya, dia minta soal Bu. Mana soal yang biasa Bapak gunakan untuk ujian itu? Dia tanya soalnya Bapak Ibu. Lah begitu soalnya dia dapat, lembar soalnya dia dapat, dia tanya soal ini mengukur CPL yang mana? Nah itu Bapak Ibu. Nah ini menyebabkan ITS sejak yang satu periode rektor yang lalu, sejak pertama kali ikut akreditasi internasional itu, Ibu Reni, Bapak Ibu, di dalam setiap soal di formatnya itu dicantumkan CPL-nya Bu. Ya, sub CPMK-nya apa, soalnya ini, kemampuannya ini, soalnya ini, begitu caranya sekarang. Ya untuk untuk menjawab pertanyaannya asesor yang jenisnya seperti itu ya. Lalu yang paling berat maksudnya dicantumkan di soal Pak, soal ujian. Ya di lembar soal itu Bu. Oh di lembar soalnya. Ya ada lembar soal gini, Ya. nanti kapan-kapan saya beri contoh Bu. Oh iya. Ada lembar soal gini Bu. Di atasnya kan ada kopnya itu, ada Ya, ada kop, kop. kode. Lalu ada identitas kan Bu, mata kuliahnya apa, kodenya apa. Kuliahnya, dosennya gitu ya. Lalu berapa lama sifat ujiannya apa, kan dosennya siapa. Ya. Lalu setiap soal itu kan biasanya gini, soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kan gitu ya. Ya. Nah sebelum soal nomor itu tadi, CPL yang mana yang terkait dengan soal nomor 1, nomor 2, CPL-nya ditulis Bu. Jadi sesuai bervariasi dengan ya yang Pak ada. ya?
Ya Jadi Bu, soalnya 3 bisa jadi CPL-nya 3 gitu ya? Bisa ya jadi. bisa jadi begitu, tapi bisa Ya. saja CPL-nya 1, tapi Ya. soalnya 2 bisa Soalnya begitu. 2. Oh ya. Iya, ya. Jadi 1 CPL diukur dengan 2 soal gitu Bu. Nah Berarti sekarang yang dimaksud ini CPMK ya Pak ya? yang dimaksud adalah sub CPMK. Iya, Yang sub dimaksud CPMK. itu. Ya, sub CPMK-nya harus Ya. ada. Lalu Ya. nanti sub CPMK-nya itu oleh asesor kalau dia bertanya lebih lanjut dikaitkan dengan CPL seperti apa di dokumen kurikulum dilihat. Oh ya sudah terhubung. Ya di RPS-nya kelihatan nanti Bu. Ya, Kalau ya, sub ya. CPMK itu terhubung dengan CPL yang ini itu di RPS-nya kelihatannya. Yang kelihatan di situ Bu. Nah itu yang menyebabkan kita dikatakan OB atau tidak Bu. Nah yang berikutnya yang cukup berat itu Bu, kalau ditanya portofolio itu ya Bu ya. Karena OB itu tidak bisa tidak, harus siklus PDCA-nya jalan ya. Asesmen dan evaluasinya harus jalan ini Bu. Nah selama ini kan asesmennya saja yang jalan Bu. Jadi kuliah-kuliah UTS, UAS, UIS, tugas lalu muncul nilai, anaknya lulus tidak lulus gitu. Tapi siklus baliknya jarang dilakukan oleh dosen itu Bu. Ya. Nah ini yang nanti tergambar di dalam portofolio. Ini sampai hari ini di tempat saya Bu, beberapa prodi kelemahannya di sini. Sehingga waktu ikut apa Bu? IABI kemarin Bu di fakultas saya dari 5 kemarin itu yang tahun yang lalu Bu ya, dari 5 itu hanya 2 yang dapat full akreditasi 5 tahun Bu. Ya, yang 3 itu hanya dapat 3 tahun, dia harus melengkapi portofolionya ini Bu. Karena portofolio tidak ada. Yang 2 tadi sudah dia sudah punya duluan karena memang prodinya itu prodi sistem perkapalan dan teknik perkapalan itu ternyata di pekerjaannya sana sudah terbiasa membuat portofolio Bu. Di bidang perkapalan itu sudah terbiasa dia. Ya, jadi tinggal diimplementasi di proses pendidikan gitu aja sama dia karena dia di bidang pekerjaannya ada mata kuliah yang terkait dengan pembuatan portofolio memang gitu ya Bu ya. Jadi bukan barang asing buat dia. Tapi bagi jurusan fisika, biologi seperti tempat saya ini matematika, portofolio ini kan barang baru Bu. Di bidang pekerjaannya barangkali tidak, atau di mata kuliah bidang pekerjaannya tidak digunakan ini Bu. Ya, seperti itu Bu. Nah ini Jadi yang itu dipantau oleh Kaprodi gitu Pak maksudnya? Kan tadi dosen melakukan ujian, kemudian tadi soal sudah dibuat. Itu Kaprodinya ya? Yang memantau sistemnya mengevaluasi Bu, juga. yang memantau ini Bu. Jadi sistemnya. Jadi dosen kan tadi apa namanya melaksanakan ujian dan sebagainya itu kan sudah diatur prodi, tapi sistemnya yang memantau nanti. Ya, Nah, ya, misalnya contohnya dosen membuat portofolio atau tidak itu bukan prodinya yang gini Bu. Pak Samsul, mana portofolionya? Sudah selesai atau belum? Tidak perlu prodi saya. Ya, karena portofolio itu ditagih oleh sistem. Sistemnya Saya sudah upload nggak ini portofolio saya gitu Ya, kan. ya betul. Jadi untuk membantu para pimpinan yang ada di level program studi kasihan Bu. Prodi-prodi di tempat saya itu rata-rata adalah prodi-prodi yang masih muda. Hitungannya itu kalau dihitung dari dosen yang paling senior di prodi, itu cucu muridnya Bu. Bukan muridnya lagi, tapi cucu muridnya ini. Jadi kaprodi ini. Jadi kalau terlalu banyak dia harus menagih seniornya itu kan ya kasihan ya terbebani itu Bapak Ibu. Jadi dibuat di dalam tagihannya dibuat di dalam sistem. Nah, di dalam sistem supaya bisa terbantu. Nah, nanti prodinya memfasilitasi Bu kalau memang portofolionya belum jadi difasilitasi oleh prodinya. Ya disediakan rapat bersama sebelum Covid ya Bu ya dan Ya sebagainya. betul. Ya gitu aja Bu ya. Jadi saya kira Dr. Samsul Ya, Ya Pak. Pak Gunawan. Ya. kerjasama antar pusat penjaminan mutu dengan program studi saya kira perlu disinergiskan. Oh iya, betul Pak. Ya. Ya. Jadi kalau di tempat saya ditagih oleh sistem, tapi yang membuat sistem itu adalah kantor penjaminan mutu memang. Ya, kantor tempatnya Bu Olia itu. Berarti ada di KJM ya Pak ya? Iya, di Sistemnya kantor tadi ya. penjaminan mutu itu Bu. Jadi tagihan-tagihannya itu. Tapi begitu masuk sudah tidak kelihatan Bu itu punyanya kantor penjaminan mutu atau apa karena sudah masuk pada sistemnya ITS kan. Betul. Ya sudah nama masuk. Tapi ownernya itu Bu, sohibul hajatnya itu adalah penjaminan mutu. Karena itu nanti data yang akan digunakan oleh penjaminan mutu pada saat prodi mengikuti akreditasi Bu. Karena yang ditanya pertama itu kan pihak rektorat itu Bu.
kalau betul. asesmennya datang gitu kan. Yang presentasi apa rektor? Ya iya, kadang-kadang rektor, tapi datanya kan dari kantor penjaminan itu. Ya kan? Menyediakan datanya ya Pak ya. Ya, memasuk datanya itu. Kadang-kadang kalau rektornya lagi sibuk dan sebagainya, ya yang presentasi kantor penjaminan itu. Betul, betul. Yang mewakili rektornya kan gitu. Jadi oleh karena itu, dan prodi sendiri merasa terbantu kan dengan data kantor penjaminan itu, sehingga pada saat dia harus mengisi dokumentasi berikutnya, tinggal minta kan Bu ke kantor penjaminan Ya, itu. betul. Jadi penyedia data sekaligus Bu. Jadi yang disampaikan Pak Gunawan Tabrani tadi betul, kantor penjaminan mutu ini harus punya kedekatan dengan prodi ya. Prodi ya Pak ya. Mesraan. Ya. Betul. Bagaimana Pak Nasir tadi triknya Silakan, sudah Pak terjawab Pak Nasir? Ya. Wah, Itu terima kira-kira kasih triknya. Bu Reni, terima kasih Pak Samsul. Ya. Cuman ada beberapa yang masih mengganjal ini Pak. Ya, gimana Pak Nasir? Pertama tadi mengenai yang Merdeka Belajar belum tersentuh tadi Pak. Oh iya belum. Ya belum. Kemudian untuk capaian tadi, soal tadi mungkin maksud Pak Samsul itu soal yang kita desain ya, yang masuk dalam portofolio kita, tidak yang kita berikan kepada mahasiswa, mungkin barangkali itu. Nah, cuman ada juga tadi Pak, dalam kalau CPL itu, kalau misalkan katakan tadi ada satu CPL kita capai dengan kita uji dengan 2 soal. Ini nanti jadi persoalan Pak Samsul yang menurut saya. Kenapa? Katakanlah mungkin nanti untuk soal pertama nanti bagus gitu ya, lalu soal kedua mahasiswa kita nggak bisa jawab gitu. Nah, lalu apa makna capaian tadi atau tidak tercapai karena capaiannya satu kan, soalnya 2. Itu Pak dilematisnya. Kemudian dalam konteks tadi kan sesuai dengan paparan Pak Samsul tadi, bahwa kita ini sebenarnya sudah berat ini, tapi ada tambahan lagi oleh Kemendikbud. Kita melaksanakan kurikulum atau gagasan atau konsep Merdeka Belajar. Atau kampus merdeka istilahnya oleh Pak Menteri kita. Ini jadi masalah Pak. Kenapa? Karena itu kan ada dalam kontennya ada mahasiswa kita boleh mengambil kepada prodi lain atau jurusan lain atau fakultas lain atau bahkan universitas lain Pak. Dalam konsep kampus merdeka atau Merdeka Belajar itu. Nah, ini kan jadi ini lagi Pak. Jadi masalah lagi. Belum lagi kalau kita bicara tentang egosentris dari masing-masing prodi, jurusan, termasuk fakultas dan universitas Pak. Jadi bagaimana kira-kira ya apakah dalam desain itu juga kita nanti mengatakan untuk mata kuliah ini kami join atau mahasiswa kami ngambil ke universitas A misalnya atau ke fakultas B misalnya dan seterusnya. Nanti kan itu akan menjadi bahan evaluasi seperti yang Pak Samsul katakan tadi. Kalau kita nggak bisa menunjukkan itu kan jadi persoalan Pak Samsul. Nah itu barangkali Pak. Makasih Bu Reni. Silakan Pak. Bu Reni, berarti ini saya menjawab beliaunya Pak Nasir ini, saya masuk ke materi tentang Merdeka Belajar ya Bu ya. Saya masuk ke slide itu. Ini di chat juga banyak ini Pak. Pertanyaannya sudah menunggu juga ya. Oh ya. Selain kampus Merdeka apa Bu? Ada pertanyaan selain kampus Merdeka? Karena saya ingin menjawab pertanyaannya Pak Nasir di slide. Ya, Bu. Yang selain kampus Merdeka ini, ini rekan-rekan minta contoh yang ada di ITS yang dimaksud portofolio itu Pak. Jadi seperti apa portofolio yang dimaksud apa dalam pengajaran? Ya, Bu Evelyn juga menanyakan nih portofolionya bagaimana yang ada di teknik fisika mungkin gitu ya. Jadi kalau contoh itu tidak bisa saya ceritakan ya Bu ya. Tapi kalau contohnya saya bisa berikan ya. Satu aja. Nanti saya kasihkan filenya contohnya ya Bu ya. Betul. Yang mulai yang paling gampang sampai yang paling kompleks ya Bu ya. Tapi kalau contoh itu kompleks dosen tidak membuat. Biasanya gitu. Jadi kalau membuat contoh itu yang gampang saja gitu Bu ya, supaya dosennya nanti mau membuat itu Bu ya. Karena ini barang baru ya Bu ya, baru betul.
Jadi rupanya betul Pak Nasir tadi, kita itu memang selalu saja ada masalah gitu ya setiap hari. Ya dalam hal pendidikan kita itu ya memang setiap pimpinan itu mempunyai selera yang berbeda-beda, punya cara pandang yang berbeda-beda, punya target yang berbeda-beda, sehingga berimbas pada peraturan, berimbas pada aktivitas kita. Jadi sekarang banyak persoalan dengan kampus Merdeka ini. Walaupun Mas Menteri itu ya enak-enak saja dia. Karena kita memberikan kesempatan mahasiswa untuk renang di laut, ya kan gitu contohnya. Ya tidak hanya berenang di kolam gitu ya. Itu kan yang diomongkan, tapi pelaksanaannya ya kan berat. Oleh karena itu ya mungkin di dalam setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberikan kemampuan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul setiap hari gitu ya Bapak Ibu. Karena tidak bisa dihindar, ini persoalan itu selalu muncul ini Bapak Ibu. Selalu muncul. Jadi Bapak Bu terkait dengan contoh portofolio nanti saya akan berikan filenya ya Bapak Ibu ya. Contoh filenya nanti saya mintakan di kantor sebelah ini, kantor penjaminan mutu sebelah ini. Ya. Atau yang di rumah ya Pak ya. Ya. Mintakan ke Bu Aulia maksudnya. Ya ini di sebelah juga webinar ini Bu. Oh gitu Bu Aulia lagi webinar. Webinar juga tentang penjaminan mutu, nanti saya kopikan di sebelah itu. Karena ini menyangkut pertanyaan Pak Roni juga nih Pak Roni Salambue. Di sini juga bagaimana model QA-nya dalam memonitoring online learning teaching ini, apakah sama dengan offline Pak? Nah itu. Apanya yang sama Bu? Nah kan tatap muka kita ini kan ada daring nih, sekarang full daring nanti ya ke depan ya. Nah, apakah itu model penjaminan mutunya ya untuk pembelajarannya apakah sama online dan offline ini gitu? Ya, baik, ini pertanyaan bagus ini ya tentang penjaminan mutu perkuliahan daring. Kalau Bapak Ibu menggunakan platform learning management system, monitoringnya jauh lebih mudah daripada offline. Ya. Karena kalau misalnya kalau di Unri pakai apa ya Bu ya? Yang resmi punyanya Unri ini. Classroom Google, Pak. Ya, Classroom. Itu pakai apa? Moodle atau pakai Google Classroom? Google Classroom. Oh, Google Classroom. Ya. Kalau pakai Google Classroom sudah lumayan. Itu learning management system yang ya menurut saya paling sederhana, tapi sudah bisa dikategorikan learning management system. Artinya pertama, dosen bisa meletakkan kontennya di situ beserta CP-nya, CPL-nya. CPL, CPMK, CPMK bisa diletakkan di situ, lalu kontennya juga bisa diletakkan di situ, ya Bapak Ibu ya. Dosen juga bisa memberikan forum diskusi di situ. Ya. Lalu bisa diketahui jam berapa dia diskusi di situ, jam berapa dia keluar dari situ. Ya. Lalu dosen bisa memberikan link-link Bapak Ibu. Memberikan link dari beberapa sumber belajar. Misalnya ada link dari Akademik, dari YouTube, dan dari lain-lain. Itu bisa di-link di situ untuk dipelajari mahasiswa. Lalu Bapak dengan Google Classroom itu bisa membuat kuesioner pakai Google Form. Ya, kuesioner, pertanyaan kuesioner, Google Form di-linkkan di situ. Misalnya kalau Bapak suatu saat membuat soal multiple choice, bisa ditulis di Google Form, lalu di-link di Google Classroom. Lalu Bapak bisa melakukan fasilitas asesmen Bapak, ya. Jadi di situ ada kegiatan asesmen yang bisa dipilih. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, penjaminan mutunya akan lebih mudah dilakukan di situ daripada pada saat offline, daring dalam hal ini ya Bapak Ibu ya. Lebih mudah dimonitoring maksud saya. Lebih mudah dimonitoring aktivitas belajar mahasiswa. Tentu saja kalau Google Classroom-nya ini dikoordinir oleh program studi gitu ya Bapak Ibu. Ya bisa diakses oleh program studi oleh kantor penjaminan mutu. Persoalannya adalah Google Classroom itu apakah bisa dikoordinir dan diakses oleh kantor penjaminan mutu, itu persoalannya. Nah, kalau di tempat saya ini Bapak Ibu platform e-learning resminya itu pakai Moodle. Ya, learning management system Moodle yang disarankan, yang dianjurkan oleh Dikti itu Bapak Ibu. Nah, kalau itu Bapak Ibu, itu hak aksesnya bisa ada di universitas itu Bapak Ibu. Jadi hak akses yang paling utama itu bisa di universitas. Lalu universitas itu, misalnya kantor penjaminan mutu minta akses, bisa masuk ke setiap mata kuliah, bisa Bu. Jadi misalnya Bu Reni ingin mengakses seluruh mata kuliah, bisa melihat aktivitas belajar mata kuliah bagaimana itu bisa Bu.
Ya bisa. Bahkan portofolionya bisa dilakukan di situ kalau mau, ya portofolionya. Karena di situ nanti ada kegiatan asesmen yang bisa berulang-ulang secara otomatis dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Jadi disarankan Bu, kalau nanti mengimplementasi daring dan mau pelaksanaannya di monitoring dalam penjaminan mutu, saya sarankan pakai Moodle. Moodle ini adalah aplikasi yang open source gratis Bapak Ibu. Kita hanya menyediakan server dan sistemnya saja ya Bapak Ibu. Dan ini hampir berapa ya Bu ya? Hampir 90% perguruan tinggi yang pernah didanai oleh Dikti pakai Moodle ini. Ya. Ya, memang kita lagi menyiapkan Pak. Jadi di bawah UPT TIK Undri. Jadi itu sistemnya sedang disiapkan. Jadi insya Allah ini targetnya memang di awal tahun ya 2021 itu udah terlaksana. Jadi nanti sistem yang ada di classroom ini bisa pindah rumah gitu. Jadi pembelajarannya tinggal diangkat oleh si dosennya. Tapi modul-modul yang dibuat sudah bisa jadi pindah. Kalau setting sistemnya saya kira tidak perlu lama. Kalau setting sistemnya, karena itu bagi teman-teman dari bagian IT itu gampang sekali Bu. Setting sistemnya. Yang perlu lama itu adalah memberikan pelatihan pada dosen bagaimana menggunakannya. Itu yang perlu lama. Itu yang perlu lama. Ya karena di situ banyak fitur yang mesti harus dosen diberi pelatihan. Itu yang paling connect sama Spada. Bisa connect dengan Spada ya Bu. Jadi kalau cuma menginstal sistem Bu, membangun tidak perlu lama. Pakai defaultnya saja sudah bagus. Sudah langsung ya. Defaultnya model itu saja sudah bagus, tidak perlu di customize gitu ya. Cuman yang lama itu adalah satu penyiapan oleh dosen. Dosen supaya bisa menjalankan sistem itu perlu pelatihan Bu. Betul. Yang kedua adalah bagaimana dosen mendesain mata kuliahnya sesuai RPS-nya itu di model itu. Ya Bapak Ibu, supaya terstruktur gitu ya nanti kontennya di dalam model. Ini yang perlu lama Bu. Betul. Ya. Kalau menurut saya kalau kontennya sudah siap Bu ya, kalau sudah siap kontennya, materinya sudah ada, PowerPoint-nya ada, videonya ada, barangkali perlu 1 bulan lah. Untuk langsung untuk bisa LMS ke situ ya perlu 1 bulan. Maksud saya kontennya sudah ada, RPS-nya sudah ada, kan tinggal dosen punya RPS nanti dimasukkan ke situ ya. Begitu. Kalau untuk mahasiswa, saya kira mahasiswa tidak terlalu sulit. Cukup dikasih buku panduan aja sudah jalan sendiri ya. Karena kalau mahasiswa kan tidak perlu desain mata kuliahnya. Kalau dosen kan harus menyiapkan mata kuliah desain itu yang perlu lama. Betul. Ya, Bu. Nah, lalu kalau mau lebih cepat lagi, Bu ya, disediakan help desk, bantuan untuk dosen. Ya mulai dari level universitas sampai level program studi. Kalau di tempat saya gitu Bu. Jadi ada tim e-learning pusat Bu, universitas tapi ada perwakilan dari prodi-prodi 2 orang biasanya, yang satu teknik, yang satu dosen. Nah itu yang di-training oleh pusat Bu, di-training untuk memfasilitasi dosen-dosen di prodinya supaya cepat ini Bu. Betul. Karena nanti akan kita ketemukan dosen di prodi yang memang ya sudah berupaya tapi 100% memang kesulitan gitu loh Bu. Nah ini harus dibantu oleh admin yang ada di prodi ya Bu ya. Pasti ketemu nanti dosen-dosen seperti ini Bu. Ya 1-2 dosen gitu memang kesulitan dia. Ya harus dibantu ya Bu. Nah, jadi di ITS ada juga dosen yang seperti itu ya Pak ya? Ini ada bertanya nih. Ya ada. Pak Ahmad Fauzan ya, apa kendalanya yang dihadapi di ITS dalam implementasi ada Bu, 1-2 Bu, tapi tidak banyak, 1-2 ada. Gitu ya. Apalagi di masa pandemik ini Bu, yang tiba-tiba kita harus pakai online. Kemarin ya ITS luar biasa sibuknya untuk membantu dosen-dosen itu, memfasilitasi, terutama yang admin prodi Bu ya. Yang admin prodi ini banyak pertanyaan dan sebagainya. Ya mau tidak mau harus disediakan infrastruktur timnya sampai di level prodi, karena yang yang pelaksananya itu kan sebenarnya di prodi gitu ya Bu ya. Jadi di setiap prodi ada admin yang akan membantu ini ya Pak ya? Ya Bu, adminnya di tempat saya 2. Nanti bisa berbeda lah di tempatnya Ibu. Di tempat saya ada 2, yang satu itu teknik ya Bu, teknik tenaga kependidikan, yang satu itu dosen Bu. Dosen ini ya kita pilih lah dosen yang punya
waktu dan energi lebih banyak, yang bebannya tidak terlalu banyak. Biasanya dosen muda kan Bu ya. Dosen muda. Ya, yang bebannya belum terlalu banyak, belum ada tugas tambahan gitu ya Bapak Ibu. Soalnya kalau teknik saja itu kadang-kadang komunikasi dengan dosen kan ada banyak kendala. Tapi kalau dosen kan enak ya Bu ya. Jadi tetap tim admin di prodinya itu ada dosen. Ya. Nah, lalu dulu Bu awal-awalnya karena persoalan tidak ada SK rektor, ya tim yang di prodi ini tidak ada SK rektor sehingga tidak bisa dikasih tambahan HR, itu persoalan teknis itu Bu. Tapi dengan masa remunerasi kan ada SK sebagai admin itu tadi masuk ke remunerasi Bu. Bisa masuk ke. Jadi sampai ngefek seperti itu Bu Reni. Jadi tidak ada masalah. Jadi masalah-masalah soal remunerasi dan sebagainya begitu. Ya kalau ingin baik itu kalau menurut Pak Rinal Kasali itu kan satu, dosen harus dikasih visi yang baik bahwasanya dengan e-learning itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, itu satu, membantu dosen, membantu mahasiswa itu harus ditanamkan dulu, dibuka visi dosen. Lalu kedua adalah diberikan pelatihan Bu. Ini kalau dibaca di bukunya Pak Rinal yang itu loh Bu judulnya Change itu loh Bu, yang sudah lama itu loh. Ya udah ini ya. Itu change itu. Yang ketiga ya Bu, ini yang agak berat yaitu memberikan insentif Bu. Nah ini kan supaya perubahannya ini bisa cepat gitu ya Bu ya. Memberikan insentif, insentifnya baik bagi pengelola maupun pelaksana lah. Betul saya memang ingin Pak berubah Pak Bu. Dari yang tidak ada menjadi ada kan begitu. Dan perubahannya itu seringkali kita dituntut cepat berubah gitu Bu. Seringkali cepat berubah. Nah kira-kira begitu Bu tipnya terkait dengan pertanyaan e-learning tadi. Pertanyaan Pak Nasir. Ini Pak ada pertanyaan yang senada ini ya Pak. Kalau dia praktikum Pak. Nah praktikum tadi ada Bu Rola ya dari Ekip yang dari jurusan olahraga. Nah bagaimana untuk sistem evaluasinya, kemudian apalagi dengan cara daring. Nah bagaimana yang praktikum seperti ini gitu Pak? Ya jadi Bu, kemarin saya di Universitas Jambi juga ada pertanyaan bagus ini Bu dari kedokteran Bu. Tapi pertanyaannya sejenis pernyataan dan pertanyaan. Nah, jadi bagaimana praktikum-praktikum di masa perkuliahan full daring seperti saat ini? Saya bagi aja Bu, saya jawab dengan berbagi saja Bu. Kalau di tempat saya itu praktikum itu Bapak Ibu, satu ada praktikum yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sendiri di rumah, ini Bu. Ya, dilakukan sendiri di rumahnya dia. Yang kedua, ada praktikum dia yang harus datang ke tempat lain, tapi masih di kotanya dia, masih di tempatnya dia. Tapi ada praktikum yang memang tidak harus datang ke kampus, karena peralatannya ada di situ, gitu ya Bu ya. Sudah tidak bisa digantikan ini Bapak Ibu. Lalu yang praktikum bisa dilaksanakan di rumah, dosennya memberikan panduan, ya Bu, Bapak Ibu. Misalnya menghitung koefisien panas benda cair Bu, ya sudah dikasih panduan, dia harus merebus air sekian liter, pakai wajan ini, ambil termometer sekian, lalu pakai rumus ini. Gitu kan, dia lakukan sendiri di rumah. Mengukur rambatan panas secara 2 dimensi, dikasih panduan, ukur di motor mesin motornya itu, ya motornya itu kan ada pin, pokoknya apa yang bisa ada di rumah itu dikasih panduan untuk melakukan. Lalu di praktikumnya dilakukan oleh mahasiswa dengan video gini pakai HP-nya. Nah, videonya itu nanti disetorkan sebagai laporan. Nah, ternyata kemarin teman di Universitas Jambi, di kedokteran Jambi juga melakukan hal yang sama. Jadi praktikum memasang infus itu Bapak Ibu. Ya itu di video dia mensimulasikan melalui infus dengan SOP yang sudah distandarkan, tahapan-tahapannya itu. Ya dia melakukan tahapan-tahapan itu, terus di video sama dia disetorkan di sana. Nah dosennya dari video itu bisa menilai, oh kayak gini gitu ya Bu ya. Nah, terus yang kedua dia harus datang ke tempat lain gitu sih, ke tempat lain masih di dalam kotanya itu Bapak Ibu. Ya misalnya apa Bu, pengukuran tanah Bu, ya pengukuran tanah misalnya butuh teodolit gitu ya Bu ya. Misalnya butuh teodolit, jelas di rumah kan tidak ada ini Bu. Ya, terus dia tanya, ada enggak di daerahmu itu yang peralatan ini ada? Kalau ada, dia disuruh di sana untuk praktikum, ya,
untuk tentu saja difasilitasi oleh kampus Bu ya, dihubungkan Iya, dengan kampus betul. itu, lalu anaknya ke sana. Pakai surat maksudnya Bu. Nah, suratnya secara online ke sana. Tapi yang ketiga ini yang tidak terlaksana Bu. Praktikum yang dia harus datang ke kampus, nah itu tidak terlaksana. Ya, tidak terlaksana memang. Jadi oleh ITS dipending Bu itu. Ya, dipending ya karena sudah tidak ada pilihan Bu. Ya, kecuali dipending itu. Ya, kecuali dipending. Belum punya cara Bu. Bagaimana misalnya apa ya Bu ya yang di tempat saya itu ada workshop untuk membuat kerja dengan menggunakan itu loh Bu, mesin bubut itu loh Bu. Oh iya iya. Mesin bubut itu kan tidak ada kalau di rumah aja. Mesin bubut yang komputerized lagi Bu, ya itu kan tidak bisa. CNC itu loh Bu, CNC. Nah itu kan harus datang ke kampus. Tidak mungkin lah kayak gini ini berdasarkan SK Rektor dipending Bu. Jadi dipayungi oleh SK Rektor. Ya, melalui WR1. Kadang-kadang ya SK Rektor, kadang-kadang WR1. Ya, yang kemarin itu, mohon maaf, yang kemarin itu WR1. WR1-nya mengeluarkan surat edaran pelaksanaan praktikum yang seperti itu. Ya Bu ya. Jadi memang nanti perlu dikaji Bu dalam masa pandemi kayak gini oleh tim WR1, praktikum-praktikum ya Bapak. Kalau rekomendasi kementerian praktikum yang tidak bisa dilaksanakan, yang harus dilaksanakan di kampus, kan diminta di akhir semester untuk tahun depan. Yang untuk tahun depan Bu. Iya untuk tahun depan nih Pak. Ya, yang untuk semester 1 tahun ajaran baru ini loh Bu. Nah itu kalau memang ada praktikum yang harus dilakukan di kampus, oleh kementerian diminta diletakkan di akhir semester. Dengan harapan nanti di akhir semester sudah kondisinya membaik gitu Bu. Harapannya begitu. Ya. Diletakkan di ujungnya semester. Jadi sekitar semester, Januari, Februari ya Bu ya. Ya, berarti Januari, di semester Februari 2. Ya, di semester 2-nya ya. Ya, diletakkan di akhir semester 2. Ya. Dengan harapan kondisi COVID ini sudah membaik, jauh membaik begitu Bu. Dengan harapan begitu. Ya. Nah, itu edaran dari kementerian yang kemarin itu kan begitu Bu. Ya. Jadi memang seperti dikatakan oleh Pak WR1 tadi memang agak pelik ini Bu. Membuat kita banyak galau ini. Tapi dari kegalauan itu apa yang bisa kita lakukan saja. Yang penting menjamin anak itu tetap belajar gitu. Walaupun seadanya. Ya, seadanya ya apa yang bisa dilakukan. Itu Bu kira-kira Bapak yang bertanya. Masih ada lagi Bapak Ibu yang belum terbaca oleh saya atau langsung bisa langsung membuka mikrofonnya. Saya tambahkan Bu. Nah, Reni. Pak Gunawan, ya silakan Pak. Pak. Berdasarkan pengalaman saya, Pak Dr. Samsul, kalau saya perhatikan ITS itu, iya Pak, memang sudah terbangun manajemen mutu pendidikan di adanya atmosfer manajemen mutu pendidikan di kampus. Nah, ini saya kira mungkin Dr. Samsul ya, bagaimana kita membangun tradisi manajemen pendidikan di kampus itu. Ya, jadi Pak, supaya dosen ini sebenarnya dengan ada perubahan kan filosofinya segala sesuatu di hidup di dunia ini akan terjadi perubahan, suka atau tidak suka. Nah, kata orang kan yang tidak berubah itu ya perubahan itu sendiri. Tapi kalau hidup namanya berubah gitu. Jadi harusnya sebagai orang yang memang memegang harusnya kita bisa beradaptasi dan bahkan kita meningkatkan. Karena sebetulnya manajemen mutu ini kan sudah saya kira 20 tahun yang lalu sudah ditatarkan semua pimpinan di perguruan tinggi Pak. Saya kira ini yang ya dihidupkan dibudayakan manajemen mutu ini. Saya kira itu yang saya perhatikan selama saya karena atmosfernya manajemen mutu saya kira. Ya dulu dengan Pak siapa Pak Gunawan Tabrani Bapak berdua kan sukanya ke ITS Pak ya. Ya jadi kalau yang saya amati dari ITS Pak Gunawan Tabrani dan Bu Reni itu sejak dulu sampai sekarang rektor itu selalu mendorong sebanyak-banyaknya prodi itu mengikuti akreditasi nasional maupun internasional. Karena menurut kajian-kajian yang ada di ITS, perbaikan itu lebih cepat terjadi itu kalau didorong dengan event akreditasi. Jadi sebanyak-banyaknya diikutkan akreditasi supaya memaksa
memaksa prodi untuk berbenah. Perkara akreditasi pertama masih kurang optimal hasilnya, didorong lagi Bapak Ibu, didorong lagi supaya memaksa dia melakukan perbaikan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kantor penjaminan mutu itu sejak dulu langsung di bawahnya rektor. Jadi instrumennya langsung gitu ya. Bahkan kadang-kadang aksesnya itu melebihi rektor ya, aksesnya ke prodi itu Bapak Ibu, frekuensinya. Nah, dalam implementasinya itu Bapak Ibu, semua kegiatan di ITS harus melibatkan kantor penjaminan mutu gitu ya. Entah bidang 1, bidang 2 itu penjaminan mutu harus hadir di situ gitu ya, Bapak Ibu. Supaya penjaminan mutu betul-betul tahu kondisi ITS dalam segala aktivitasnya itu, apakah akademik, kemahasiswaan dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu. Dicari orang yang agak galak sedikit gitu Bu Lady. Untuk duduk di sana ya Pak ya. Untuk duduk di sana. Ibu Reni teh, Pak Samsul, Ya. Ibu Reni ini termasuk orang yang seperti itu pemikirannya. Saya kira perlu dihukum Ibu Reni sebagai. Nah, tapi saya sering komentar sama Bu Alia, Bu Alia yang mengurusi penjamin mutu di ITS. Sejak beliaunya 2 periode ini mengurus penjaminan mutu ITS, hidupnya sendiri dia tidak bermutu, Bapak Ibu. Hidupnya sendiri jadi tidak bermutu. Mestinya setelah pelat Isya itu tidur, ya Bu. Saking sibuknya ya. Iya itu Bu, ya. Jadi mau tidur pun saya diceritani tentang penjaminan mutu. Ini kok jadi lama-lama tidak bermutu gini hidup ini. Ya, jadi mesti ya di antara kita ya mesti ada yang harus meluangkan waktu untuk terkait ini. Ya. Kalau yang berikutnya lagi supaya mutu itu menjadi baik Bapak Ibu dan mengurangi risiko yang terlalu berat terhadap pimpinan ya Bapak Ibu ya. Sistemnya yang dibangun, sistem informasi akademiknya itu Bapak Ibu. Ya, kalau nanti penjaminan mutu itu terlalu banyak yang dilakukan oleh prodi dan dosen secara manual itu Bapak Ibu, itu yang kasihan adalah pimpinan di prodi. Ya. Nanti terlalu banyak tagihan oleh prodinya itu. Ya minta RPS lah, minta nilainya tepat waktu lah, minta ini kan kasihan prodinya sebenarnya. Tetapi kalau dibangun dalam sistem yang semuanya itu adalah sudah diatur waktunya dan sebagainya, program Sudit beralih fungsinya dari tukang tagih menjadi tukang memfasilitasi Bu. Gitu ya. Kalau secara manual nanti jadi tukang tagih Bu. Ya. Tukang tagih. Nah sekarang tukang tagih dan fasilitasi. Tapi kalau itu masuk di dalam sistem Bu, nanti prodinya fokus pada memfasilitasi Bapak Ibu dosen untuk memenuhi kriteria-kriteria di dalam penjaminan mutunya itu, ya Bu. Jadi itu 3 itu, ya Bu, didorong ikut akreditasi sebanyak-banyaknya, lalu struktur penjaminan mutu itu betul-betul dikasih akses seluas-luasnya ke prodi-prodi itu supaya dia bisa memonitor segala gerak yang ada, ya termasuk koordinasinya dengan unit-unit yang lain, dan yang ketiga tadi sistemnya dibangun Pak, sistem informasi akademiknya dibangun. Ya itu 3 itu. Ya yang di ITS ini Pak, di lain perguruan tinggi mungkin berbeda lagi ya Pak. Iya. Ini ada yang raise hand nih Pak Bu Widya. Silakan Bu Widya, mungkin kalau mau sampaikan langsung dibuka mikrofonnya dari Fakultas Keperawatan. Oh iya Bu, silakan Bu. Ini menarik ini kalau keperawatan ini. Ya, menarik ya Pak ya. Silakan Bu Widya. Karena agak berbeda ini, punya permen sendiri nih keperawatan ini. Iya. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Bu Widya. Tadi ada terkait tentang kampus Merdeka Belajar ini. Ya, Bu. Tadi dikatakan bahwa di sini dosen itu memfasilitasi atau memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk pencapaian kompetensinya atau memperbaiki kompetensinya gitu. Ya, Bu. Jadi misalnya ada di suatu mata kuliah gitu Pak, mahasiswa tersebut tidak lulus gitu ya. Apakah mereka kita dari dari pernyataan tadi, apakah berarti mereka kita beri kesempatan dia untuk memperbaiki kompetensinya di semester tersebut sampai dia tercapai gitu ya Pak? Iya Bu. Jadi kalau misalnya udah kita beri kesempatan 2 kali masih belum, tapi masih dalam semester itu,
kita masih ada waktu, terus kita beri kesempatan gitu maksudnya. Ya, baik Bu. Saya mau ini Bu, yang pertama tentang pertanyaan Ibu tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ya, kalau menurut Permendikbud, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu hanya berlaku untuk satu, sarjana dan sarjana terapan. Ya Bu ya. Yang kedua, berlaku untuk semua bidang, ya bidang atau semua bidang ilmu prodi, kecuali bidang kesehatan. Nah ini Bu. Mengapa bidang kesehatan, keperawatan, kebidanan, kedokteran itu tidak termasuk dalam program Kampus Merdeka Merdeka Belajar? Karena sudah merdeka duluan. Ya. Merdeka duluan itu apa? Mereka ini belajarnya kan problem based learning. Lebih banyak belajar di rumah sakit, di klinik kan begitu. Ya kan? Nah, di kedokteran maupun di keperawatan kebidanan. Sudah lebih banyak itu. Oleh karena itu di program Kampus Merdeka ini dikecualikan Bu, bidang kesehatan karena sudah sudah terlebih dahulu. Dulu Bu, awal-awalnya dua yang dikecualikan. Bidang kesehatan dulu itu maksudnya pada awal di launching Bu ya. Bidang kedokteran dan bidang pendidikan. Ya, bidang pendidikan ini juga dikecualikan untuk Kampus Merdeka ini. Ya, karena dianggap yang bidang pendidikan ini sebagian belajarnya sudah di sekolah. Ternyata terakhir itu rupanya teman-teman dari LPTK itu protes Bu, dia mau ikut Kampus Merdeka gitu. Rupanya begitu. Soalnya sebagai guru juga kepingin dia belajar merdeka tentang kewirausahaan, katanya begitu Bu. Sebagai mahasiswa kependidikan juga ingin magang di industri gitu Bu. Ya dan seterusnya. Akhirnya diloloskan ini Bu. Tinggal satu ini bidang kesehatan ya Bu. Itu pertama terkait Kampus Merdeka. Terkait dengan OB itu tadi Bu, entah satu kali, entah dua kali, entah tiga kali mahasiswa untuk diberikan kesempatan melakukan belajar lagi ya dengan didorong dengan asesmen ya. Itu Bapak Ibu tidak penting. Yang penting diberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar kembali pada saat dia dinyatakan fail di dalam kemampuan tertentu. Itu satu. Yang kedua adalah batas waktunya Bu, ada batas waktunya. Jadi kalau waktunya sudah habis ya jangan diberikan kesempatan lagi. Kan ada kan batas terakhir pengumpulan nilai, itu adalah batas terakhir dan sudah selesai Bu. Jangan terus dikasih gitu ya. Lalu nilainya diperbaiki, kecuali kalau mekanisme itu diberikan. Kalau di tempat saya itu ada mekanisme perbaikan nilai setelah nilai diumumkan itu 2 minggu. Jadi setelah ITS mengumumkan nilai Bu, mengumumkan nilai final dari sistemnya, ya 2 minggu berikutnya dosen masih diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mahasiswa. Ya apabila ada mahasiswa komplain nilai, ya. Nah itu biasanya kalau ada mahasiswa yang fail gagal, dia datang ke dosennya, Pak kok saya mendapat nilai D ya Pak ya kemarin padahal gini. Saya ikut semua loh Pak kegiatan asesmennya, tapi kok terus sama dia dosennya ya sudah kamu tak kasih lagi ujian ini. Kelemahanmu adalah di kuis 1, kelemahanmu di sini di CP ini, sub CPMK ini lemah. Nah, kamu mau tak kasih lagi ini. Kalau dia mau, dia akan diberi pekerjaan dinilai lagi. Memanfaatkan 2 minggu itu. Tapi 2 minggu itu bukan mau-maunya dosen itu Bu. Diatur oleh sistem. Ya, diatur oleh baku mutu di ITS bahwasanya setelah pengumuman nilai itu masih ada kesempatan 2 minggu lagi diberikan pada dosen dan mahasiswa untuk melakukan perbaikan nilai Bu. Ya, jadi tidak sembarangan melakukan itu Bu. Memang sudah diatur di baku mutunya dulu ya Bu. Yang bisa dilakukan oleh dosen setiap saat itu yang di minggu pertama sampai minggu 16 ini itu kewenangannya dosen itu kapan saja melakukan perbaikan kemampuan mahasiswa silakan gitu ya Bu. Di situ silakan Bu. Ya nggak apa-apa itu tidak diatur memang oleh ITS ya diatur secara jadwal ya. Tetapi kalau nilai sudah diumumkan, nah itu yang diatur oleh ITS kapan boleh atau tidak. Nah, di tempat saya boleh melakukan perbaikan selama rentang waktu 2 minggu. Kira-kira begitu ya Bu ya. Nah ternyata ini kalau dilakukan oleh dosen ya Bapak Ibu ini sangat bermanfaat pada saat nanti mengikuti presentasi yang terkait dengan pertanyaan yang saya ceritakan tadi. Apa yang kamu lakukan pada mahasiswa yang field ini? Yang ditanyakan apa yang dilakukan Bu? Ya apa yang dilakukan? Upaya apa yang dilakukan? Ikhtiarnya itu loh Bu yang ditanyakan.
Ya, tapi disertai dengan eviden, Bu. Di eviden itu gini, Pak, ini pada saat dia kuis pertama, ya ini nilainya sekian, ini Pak berkasnya. Nah, kedua, dia sudah membaik dan ini berkasnya. Tetapi masih belum mencapai target nilainya. Kita kasih lagi, kok malah jatuh lagi nilainya Pak ini. Jadi sudah sekian dilakukan 3 kali, tetap dia fail Pak ini. Tapi kita sudah melakukan, ini buktinya. Sudah selesai, Bu. Ya poin kita tetap tinggi gitu, Bu. Walaupun mahasiswanya tetap tidak lulus karena memang walaupun sudah dilakukan optimal ikhtiar, tapi tetap kemampuannya sebegitu. Dia mengulang tahun depan lagi. Ya, Bu. Jadi dalam hal ini sering salah paham, Bu. Kita itu salah pahamnya dikira lembaga akreditasi asesor itu meminta semua mahasiswa harus lulus. Tidak itu targetnya. Tetapi diminta ikhtiarnya apa kalau mahasiswa itu fail. Ya dalam rangka untuk menekan potensi fail-nya itu menjadi kecil gitu, Bu ya. Kalau yang dipersepsi oleh dosen harus lulus, akhirnya dosen itu membuat nilai dinaik-naikkan, bukan itu maksudnya. Ya, bukan maksudnya adalah mahasiswa semua nanti supaya diakreditasi itu tidak banyak cerita gitu ya, bukan itu, Bu. Yang ditanyakan adalah kalau nanti nilainya itu mahasiswa itu A dan B saja, A dan AB. Di tempat saya itu ada nilai A, ada nilai AB di bawahnya. Nah itu pernah, Bu, asesor dari Aum QA mengambil satu mata kuliah yang dosen itu nilainya A dan AB saja, Bu. Nilainya mahasiswa jumlahnya 50 itu A dan AB saja. Dosen ini dikenal dosen yang murah hati memang. Ya. Padahal masuknya tidak 100%. Masuk kuliahnya. Ya. Termasuk dia sering tidak masuk. Nah, kebetulan ketangkep sama asesornya itu. Maksudnya berkasnya, ini kok bagus kelasnya ini. Apa yang dilakukan oleh dosen kok bagus seperti ini? Jawabnya juga sulit, Bu, sangat sulit. Ya, jadi jawabnya juga sulit. Kenapa ini bagus ini bisa menjadi contoh kelas-kelas lain? Apa yang dilakukan oleh dosennya sehingga mahasiswa 50 lebih ini nilainya antara A dan AB saja? Itu juga sulit kita menjawabnya. Ya, kalau dosennya memberi nilainya itu terlalu cenderung upgrade ke atas. Ya kan kadang-kadang ada dosen yang menilainya itu pas tanggal muda, atau Bu. Ya baru dapat remunerasi akhir itu ya nilai ya, itu murah hati. Ini bergurau, Bu, yang terakhir ini, Bu. Jadi memang itu ya, Bu Widya. Jadi Bu Widya, yang penting adalah eviden kita di dalam proses evaluasi untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa itu kita lakukan beserta evidennya. Jadi jangan lupa, Bu, evidennya dikumpulkan. Nah itu satu. Yang kedua, eviden itu tidak perlu Bapak Ibu seluruh kelas, Bu. Ya, tidak perlu seluruh kelas. Seringkali asesor datang itu mintanya cuma nilai tertinggi, nilai tengah, dan nilai paling bawah gitu, Bu. Ya, sebagai contoh ya, Pak ya? Ya. Sebagai contoh gitu ya? Sebagai contoh, ya sebagai contoh ditunjukkan ini. Makanya dia sering nangkep yang nilai atasnya kayak apa loh, ini kok bagus semua gitu ya. Jadi nilai yang paling bagus, nilai yang tengah, nilai bawah. Tapi kalau mata kuliahnya itu berjalan di e-learning, dia bisa biasanya membuka e-learningnya, Bu. Dibuka e-learningnya gini. Ya, jadi kan semua eviden ada di situ, Bu. Jadi enggak perlu disampling. Tapi kalau masih manual, dulu sebelum COVID itu kan banyak yang manual, Bu. Jadi berkas-berkasnya kan dia hanya meminta yang 3 itu aja. Yang berkas yang tertinggi, tengah, dan paling bawah nilainya. Begitu, Bu Widya. Ya. Pak Samsul, ini ada pertanyaan di chat ya dari para Bapak Ibu yang mengajar di S2 nih, Pak. Kenapa Merdeka Belajar tidak diterapkan di program S2? Ya, Bu, jadi pinginnya, Bu, ya. Kan S2 sudah merdeka duluan. Mahasiswanya itu kalau saya ngajar di S2 itu ya macam-macam, Bu. Ada yang enggak masuk itu karena ngantar istrinya lah, anaknya sakit lah, apalah gitu. Kan sudah merdeka itu, Bu, sebenarnya. Jadi pemikirannya begini, Bu. Saya kebetulan Bu, mempersiapkan sebelum di launching itu saya diundang rapat di Belmawa untuk mempersiapkan launching 2 hari berikutnya, Bu.
Jadi mengapa di S1 saja? Karena S1 itu di jenjang pendidikan kita di Indonesia itu kan yang paling besar, Bu. Jumlah mahasiswanya. Ya kan, Bu? Ya S1 baru S2-nya mengecil, S3-nya mengecil, D3-nya juga mulai mengecil juga. Jadi profilnya S1 itu paling besar. Dan daya serap S1 itu paling bermasalah daripada yang lainnya. Ya, Bu, ya daya serap untuk bidang pekerjaan. Ya, jadi dengan kata lain pengangguran itu banyak di S1-nya daripada di S2, S3 maupun di D3. D3 itu malah daya serapnya tinggi, Bu. Ya, industri dunia usaha itu lebih suka ngambil mahasiswa D3. Ya, mengambil mahasiswa D3 itu dia lebih terampil, lebih bisa kerja, tapi bayarannya tidak terlalu tinggi, Bu. Ya, karena D3 kan. Tapi kalau S1 ini banyak teori, banyak omong, tapi disuruh kerja memang sulit, Bu, ini. S1 ini. Jadi banyak persoalan di S1. Oleh karena itu, Mas Menteri ini ingin pertama ingin menggarap ini S1 ini. Ingin bahwasanya mahasiswa S1 itu di samping belajar di kampus, dia juga diperkenalkan dunia usaha dan di dunia industri. Itu prinsip awalnya, Bu. Supaya dia mengenal nanti kalau lulus itu kerjaannya kayak gini loh nanti gitu ya, Bu. Itu prinsipnya. Yang itu loh, Bu, yang contoh kolam dan laut itu loh, Bu. Ya, jangan kasih contoh kolam dan laut itu. Itu maksudnya begitu. Sedangkan S2 dan S3 pasca itu rata-rata, Bu, mahasiswanya sudah bekerja rata-rata. Ya memang ada yang fresh graduate, tapi kan sedikit persentasenya. Ya rata-rata sudah bekerja. Makanya untuk tahap pertama ini di Permendikbud nomor 3 ini Kampus Merdeka dalam pengertian 8 pilihan belajar itu, bentuk pembelajaran itu adalah untuk S1. Ya, Bu, ya. Jadi S2 tidak terkena itu. Ya, tidak terkena tagihan itu. Tapi kalau mau menjalankan ya boleh-boleh saja. Tidak ada larangan kalau mau menjalankan. Ya, tentu saja kalau mau menjalankan harus diatur baku mutunya dulu, Bapak Ibu. Baku mutu di pasca sarjana. Di tempat saya itu ada 2 S2, Bu, di prodi saya itu. Ada S2 instrumentasi dan energi, Bu. S2 instrumentasi ini ada beberapa SKS yang dia harus belajar di industri. Ya, Bu, beberapa SKS. Ya, karena ini tidak bisa tidak dia harus belajar di industri. Karena kalau belajar di kampus, kekurangan peralatan, Bu. Tapi yang energi, semua peralatan sudah ada di kampus, jadi nggak perlu belajar di luar industri. Jadi terserah prodinya ini, Bu. Ya, di S2 itu.